Bab 831. Keesokan paginya, angin bertiup sepoi-sepoi dan matahari bersinar cerah. Namun, karena suhu udara tiba-tiba turun sepanjang malam, Zhao Yu masih merasa kedinginan. Angin yang bertiup di wajahnya terasa seperti pisau tajam, terus-menerus menusuk kulitnya. Agar tetap hangat, ia meminjam topi katun milik Direktur Ba. Direktur Ba tidak berani mengeluh tentang hal ini, karena bagaimanapun juga Zhao Yu adalah pemimpinnya. Jadi, ia meminta seseorang untuk membelikan Zhao Yu dan anggota timnya beberapa topi katun baru. Pada saat ini, Zhao Yu, Zheng Ke, dan Cui Lizu tiba di lingkungan makam kerajaan untuk memeriksa tempat kejadian perkara, yang berada di rumah Han Kuan dan Zhang Jingru. Meskipun nama, makam kerajaan, membuatnya terdengar seperti tempat terpencil, sebenarnya tempat itu adalah sebuah desa di kota. Secara spesifik, tempat itu terletak di wilayah barat laut Kota Emas, di dalam jalan lingkar keempat. Dinamakan makam kerajaan, karena konon, pada masa dinasti Qing, banyak bangsawan dimakamkan di sini. Jadi, semua orang yang tinggal di sini adalah keturunan penjaga makam. Namun, Han Kuan dan istrinya tidak lahir di sini. Mereka baru saja membeli rumah dan pindah ke sini setelah menikah. Tak lama kemudian, mereka pun sampai di rumah tersebut. Begitu melihat kedatangan polisi, banyak warga sekitar yang berlarian keluar rumah dan berkumpul sambil menatap Zhao Yu dan rekan-rekannya dengan heran. Melihat pemandangan yang ramai di depannya, Zhao Yu teringat kehangatan yang ia rasakan tadi malam bersama Miao Ying. Namun, karena mereka telah memutuskan untuk membagi tugas penyelidikan, setelah fajar, mereka harus berpisah dan masing-masing mengurus kasus mereka sendiri. Miao Ying, bersama dengan Ran Tao dan Wu Xiumin, terus menyelidiki kasus 11 kills, sementara Zhao Yu membawa Cui Lizu dan Zheng Ke bersamanya untuk menyelidiki kasus Han Kuan. Tentu saja, sebelum memulai penyelidikan hari itu, Zhao Yu telah membuka heksagram baru seperti biasa. Kali ini, ia mendapat heksagram Genkan, yang menunjukkan bahwa ia akan mencapai tingkat prestasi tertentu baik dalam penyelidikan kasus maupun dalam hubungannya dengan seorang wanita. Namun, Zhao Yu tidak lagi tertarik pada wanita lain, karena hanya Miao Ying yang memiliki hatinya. Jadi, dia hanya benar-benar peduli dengan bagian gen dari heksagram, yang merujuk pada kasus itu sendiri. Karena dia telah menerima beberapa heksagram gen berturut-turut, dia berpikir untuk memanfaatkan ini agar penyelidikannya berjalan lancar. Oleh karena itu, untuk mengembalikan TKP seotentik mungkin, Zhao Yu tidak hanya memanggil polisi sipil yang berada di TKP hari itu, tetapi ia juga memanggil tim forensik untuk bergabung dengan mereka. Bahkan Zhang Jingfeng, saudara korban, dan Han Kuan, yang masih ditahan, ikut serta. Jadi, ketika penduduk setempat melihat tim investigasi besar tiba, mereka sangat terkejut dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berbisik-bisik dengan antusias. Terutama ketika mereka mengenali Han Kuan di antara kelompok itu. Melepas segel polisi yang menutup gerbang Han Kuan, Direktur Ba kemudian membuka gerbang dengan kunci. Saat ia melihat Direktur Ba, Zhao Yu merasa aneh. Bagaimanapun, Direktur Ba adalah direktur logistik, jadi tidak berkewajiban untuk berpartisipasi dalam penyelidikan kriminal ini. Oleh karena itu, Zhao Yu berpikir bahwa wakil kepala biro Zhang pasti telah memintanya untuk sementara bertindak sebagai kapten polisi kriminal menggantikan kapten yang sebenarnya, yang baru saja melahirkan seorang bayi laki-laki. Mereka benar-benar kekurangan tenaga. Namun, Zhao Yu tidak merasa terganggu karena dia tidak berurusan dengan kapten yang sebenarnya, karena dia benar-benar mulai menyukai Direktur Ba. Bagaimanapun, setidaknya Direktur Ba lebih logis daripada banyak orang lain di kantor polisi. Karena tidak ada yang merawat halaman selama lebih dari 3 bulan, halaman Han Kuan berada dalam kondisi yang sangat buruk. Saat itu, halaman tertutup salju. Saat Zhao Yu melangkah ke halaman, pergelangan kakinya terbenam dalam salju, menyebabkan kakinya merinding. Untuk mencegah orang lain masuk dan membobol rumah, atau lebih buruk lagi, mengotori tempat kejadian perkara, polisi telah memperkuat kusen pintu yang rusak dan memperbaiki pintu yang rusak. Setelah Direktur Ba membuka pintu, mereka memasuki rumah Huan Kuan. Kamar tidur pasangan itu berada di sisi kiri rumah.
Setelah mendorong pintu kamar tidur hingga terbuka, Zhao Yu akhirnya melihat tempat kejadian perkara. Meskipun kain yang berlumuran darah itu telah dibawa ke kantor polisi untuk diuji, ketika melihat tempat tidur besar itu, Zhao Yu merasa seperti dia hampir bisa mencium bau darah, dan dia langsung membayangkan Han Kuan terbaring di genangan darah istrinya. Zhao Yu kemudian mengangkat tangannya dan memberi isyarat kepada Direktur Ba untuk berdiri di pintu, sehingga mencegah yang lainnya masuk. Karena sekarang dia memiliki kamar sendiri, Zhao Yu dengan hati-hati mengamati tempat tidur, semua perabotan lainnya, lantai, ambang jendela, dan sebagainya. Saat dia meneliti semuanya, dia memikirkan segala macam kemungkinan. Dengan cara ini, Zhao Yu mengamati ruangan itu dalam keheningan dan tanpa gangguan selama lebih dari 10 menit. Ia kemudian melambaikan tangan kepada Zheng Ke, sambil memintanya untuk membawakan foto-foto tempat kejadian perkara. Yang lainnya juga masuk pada saat ini. Kemudian, yang mengejutkan banyak orang, Zhao Yu berbaring di tempat tidur, tepat di tempat Zhang Jingru meninggal. Selain itu, ia menyesuaikan postur tubuhnya dan memposisikan anggota tubuhnya persis sesuai dengan foto, bahkan menutup matanya di saat-saat terakhir. Semua orang saling memandang, tercengang. Tak seorang pun dari mereka pernah melihat metode investigasi yang aneh seperti itu sebelumnya. Di antara mereka, Han Kuan yang diborgol membuka matanya lebar-lebar dan tampak sangat bersemangat. Dia berpikir bahwa perilaku aneh Zhao Yu akan menjadi inspirasi besar untuk novelnya berikutnya. Zhao Yu berbaring di sana selama beberapa menit, dan tepat ketika semua orang mengira dia mungkin tertidur, Zhao Yu duduk dan meluruskan lengannya, berpose seperti zombie. Yang lain terkejut dengan gerakannya yang tiba-tiba, dan mereka tidak tahu harus berbuat apa. Zhao Yu, tentu saja, punya alasan tersendiri untuk tindakannya yang aneh. Sambil tertawa jahat, dia mengangkat lengan kanannya dan mulai membandingkan foto TKP dengan apa yang dia lihat di ruangan saat ini. Setelah beberapa saat, dia berkata kepada Zheng Ke, "Lihat, Zhang Jingru ada di sebelah kiri, dan Han Kuan ada di sebelah kanan." Pergelangan tangan kanan Zhao Jingru diiris. Jadi, jika dia ingin bunuh diri, dia pasti mengiris pergelangan tangan kanannya dengan tangan kirinya. Pada saat ini, Zhang Jingfeng tiba-tiba berteriak dengan marah, "Adikku tidak bunuh diri. Apakah kamu mencoba membantu si botak lolos dari pembunuhan?" "Diam," bentak Direktur Ba sambil menatapnya tajam. Zhao Yu kemudian bertanya, "Han Kuan, apakah istrimu kidal?" "Tidak, sama sekali tidak," jawab Han Kuan. "Yah, bahkan jika dia kidal, ini tetap tidak masuk akal." Zhao Yu kemudian menunjuk ke tangan kanannya dan berkata, "Hasil otopsi menunjukkan bahwa luka Zhang Jingru lebih dalam di sisi kiri. Jadi, bahkan jika dia ingin bunuh diri, mengapa dia membawa pisau dengan cara yang tidak wajar?" Mendengar ini, Direktur Ba tidak dapat menahan diri untuk menambahkan, "Pimpinan Zhao, bahkan jika dia memegang pisau dengan posisi terbalik, ini tidak dapat menjelaskan sidik jarinya. Sidik jari Zhang Jingru tidak ditemukan pada senjata itu. Hanya sidik jari Han Kuan yang ditemukan." Dia kemudian berkata, "Juga, setelah pergelangan tangan Zhang Jingru diiris, tidak ada tanda-tanda perlawanan. Jadi, jika dia benar-benar melakukan ini pada dirinya sendiri, mustahil baginya untuk tidak meninggalkan sidik jarinya pada pisau itu." Zhao Yu menganggukkan kepalanya dan berkata, "Baiklah. Jadi, anggap saja dia tidak bunuh diri. Jika pembunuhnya adalah Han Kuan." "Apa?" Wajah Han Kuan berubah saat dia berteriak tak percaya, diwarnai dengan sedikit amarah. "Ya, itu masuk akal." Direktur Ba mengangguk dan berkata, "Ketika kami bergegas masuk ke ruangan, kami menemukan Han Kuan memegang pisau di tangan kanannya. Jika dia menggunakan tangan kanannya untuk menggorok pergelangan tangan kanan Zhang Jingru, itu akan bertepatan dengan arah irisan itu." Zhao Yu mengangguk. "Lalu, apa yang kau tunggu?" Zhang Jingfeng menunjuk Han Kuan dengan marah dan berkata, "Tembak dia sampai mati." Han Kuan panik setelah mendengar itu, dan dia mulai memohon pada Zhao Yu, "Itu benar-benar bukan aku." Oke, anggap saja ada orang ketiga di TKP hari itu," kata Zhao Yu. "Mungkinkah orang ini memanipulasi TKP seperti itu?" "Kami sudah memikirkan kemungkinan itu sebelumnya," kata Direktur Ba.
Jika pembunuhnya mengenakan sarung tangan, itu akan mudah. Dia hanya perlu membuat mereka berdua pingsan, lalu menggorok lengan Zhang Jingru. Yang tersisa setelah itu adalah meletakkan senjata itu ke tangan Han Kuan. Itu saja. Zheng Ke kemudian berkata, tetapi, dalam kasus itu, kita harus bertanya pada diri kita sendiri pertanyaan pertama lagi. Jika memang ada orang ketiga, mengapa orang itu tidak langsung saja membunuh Han Kuan? Bukankah akan lebih masuk akal jika kita membuat adegan yang menggambarkan sepasang kekasih bunuh diri atas nama cinta? Mengapa dia harus mengampuni Han Kuan? Zhao Yu menjawab dengan sebuah kemungkinan teori, mungkin. Pembunuh dan Han Kuan punya masa lalu, yang berarti bahwa dia ingin membalas dendam pada Han Kuan, atau dia ingin membuktikan sesuatu tentang novel Han Kuan. Tepat saat Zhao Yu selesai berpikir, Cui Lizu tiba-tiba masuk dan berkata, "Bos, saya sudah memeriksa pintu masuk dan cermin. Tidak mungkin ada orang ketiga." Bab 832. Tidak ada yang salah dengan pintunya. Kata Cui Lizu. Saya juga memeriksa kaca spion pintu, dan tidak ada tanda-tanda ada yang dirusak. Selain itu, rumah ini tidak memiliki jendela belakang, cerobong asapnya tidak cukup besar untuk dilewati orang biasa, dan tidak ada jendela yang rusak. Jika pintunya benar-benar terkunci dari dalam, itu memang termasuk kejahatan, kamar terkunci. Zhang Jingfeng mencengkeram pakaian Han Kuan sambil berteriak, lalu, apa yang kau tunggu? Cari tahu, siapa lagi yang bisa menjadi pembunuhnya selain Han Kuan? Apakah ada pintu rahasia di rumahmu? Cui Lizu bertanya pada Han Kuan. Tidak, Han Kuan menggelengkan kepalanya. Cui Lizu tiba-tiba bertepuk tangan. Baiklah, selesai. Tidak mungkin ada orang lain yang terlibat kecuali pasangan ini. Ketika Cui Lizu berbicara, Zhao Yu bangkit dari tempat tidur dan berjalan ke ambang jendela di ruang dalam. Tirai dibuka. Setelah melihat tirai itu, Zhao Yu membandingkannya dengan gambar dari tempat kejadian perkara. Reaksinya yang aneh membuatnya tampak seolah-olah dia telah menemukan sesuatu yang penting saat melakukannya. Yang lain tidak tahu apa yang dipikirkan Zhao Yu, jadi mereka menunggu dengan tenang sampai dia berbicara. Sesaat kemudian, Zhao Yu menutup tirai. Tirai itu langsung menghalangi semua cahaya, menyebabkan ruangan menjadi gelap gulita. Setelah menutup tirai, Zhao Yu mendecakkan bibirnya dan mendongak. Saat melakukannya, ia melihat bahwa, di bagian atas tirai sebelah kiri, ada pengait yang hilang, sehingga hanya sedikit sinar matahari yang masuk. Di tempat sinar itu bersinar, bayangan segitiga kecil dan tidak beraturan muncul di tempat tidur. Zhao Yu menunjuk ke celah tempat kail yang hilang dan bertanya kepada Direktur Ba, apakah kamu melihat ini? Direktur Ba tidak menjawab, tetapi seorang polisi muda di sebelahnya mengangguk dan menjawab, ya, pemimpin. Saya juga melihat celah yang sama malam itu, jadi saya memanjat ke atas ambang jendela. Zhao Yu mengangguk, lalu bertanya, kau melihat ada orang di dalam ruangan, yang membuatmu memutuskan untuk masuk, kan? Ya, jawab polisi itu tanpa ragu. Meskipun saya tidak bisa melihat semuanya dengan jelas, saya tahu mereka pasti sedang berbaring di tempat tidur. Kami mengetuk pintu cukup lama, tetapi tidak ada yang menjawab, jadi kami khawatir dan bertanya-tanya apa yang mungkin terjadi pada mereka. Oh, mendengar ini, Zhao Yu segera menarik kursi, melangkah ke ambang jendela, lalu dengan hati-hati mengamati kait dan tirai. Yang lainnya tidak begitu mengerti mengapa Zhao Yu begitu tertarik pada tirai dan kaitan, tetapi mereka tetap diam dan tidak berani bertanya kepadanya. Zhao Yu kemudian menoleh ke Han Kuan dan bertanya, siapa yang menutup tirai malam itu? Han Kuan mengenang, pasti istri saya, karena saya sedang mengetik di kamar tamu malam itu dan baru tidur pukul 11 malam. Saat saya tidur, gorden sudah ditutup. Dan sayalah yang mengunci pintu. Selain itu, saya ingat bahwa saya pergi ke toilet sebelum mengunci pintu. Jangan buang-buang waktuku dengan perincian yang tidak perlu. Apakah kamu menyadari kaitan yang hilang ini sebelum kamu tidur? Zhao Yu menyela dan bertanya. Tidak, Han Kuan menggelengkan kepalanya. Sebenarnya, aku benar-benar tidak ingat. Zhao Yu kemudian berbalik dan menjentikkan jarinya ke arah Direktur Ba dan berkata, cepat panggil staf forensik untuk memeriksa tirai di dekat kaitan. Carilah tisu ketombe.
Mereka harus memeriksanya dengan saksama. Direktur Ba mengangguk, lalu berlari ke pintu dan melambaikan tangan ke tim forensik. Dua anggota staf segera datang ke ambang jendela dengan peralatan forensik profesional. Bos, ada apa dengan tirai itu? Cui Lizu bergegas maju dan bertanya. Zhao Yu tersenyum dan berkata, aku baru saja teringat sebuah adegan. Adegan dari Hakim Bao. Apa? Cui Lizu mengerutkan kening, karena dia tidak familiar dengan referensi itu. Apa maksudnya? Cui Lizu tidak hanya bingung, tetapi tidak ada yang mengerti referensi itu juga. Tidak mungkin. Petugas Zhao. Han Kuan tiba-tiba mengerti maksud Zhao Yu, dan dia melihat sekelilingnya dengan heran dan bertanya, apakah menurutmu? Menurut pendapatmu, pembunuhnya ada di antara kita. Mendengar ini, semua orang terkejut. Berharap untuk meredakan situasi, Zhao Yu melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa dan berkata, jangan bicara omong kosong. Itu hanya mengingatkanku pada itu. Namun, menanggapi pertanyaanmu, aku tidak yakin. Han Kuan mengangkat tangannya dan berkata, itulah sebabnya kamu tiba-tiba memanggil semua orang ke sini hari ini. Kamu benar-benar seorang ahli. Semua orang yang hadir terkejut dengan kata-kata Han Kuan. Mereka tidak tahu harus berpikir apa. Direktur Ba kemudian menggaruk kepalanya dan bertanya, hei, Pak Polisi, apa sebenarnya hubungan Hakim Bao dengan kasus kita? Dia jelas masih bingung. Zhao Yu menunjuk ke celah di atas tirai dan berkata, saya menduga pembunuhnya mungkin sengaja melepas kaitan itu. Tujuannya melakukan ini adalah untuk memastikan bahwa Anda dapat melihat apa yang ada di dalam ruangan dan memberitahu Anda bahwa ada orang dalam bahaya, yang kemudian akan membuat Anda masuk dengan mendobrak pintu. Suara Zhao Yu terdengar lebih bersemangat saat dia menjelaskan, lalu, saat kamu mendobrak pintu, si pembunuh tahu bahwa kamu akan menyerbu ke kamar tidur pasangan itu terlebih dahulu, dan saat kamu melihat pasangan itu tergeletak di atas darah korban, kamu tiba-tiba tidak tahu harus berbuat apa. Ya, Direktur Ba mengangguk dan mengakui, saya ingat bahwa saya benar-benar panik saat itu. Semua yang lain mengangguk setuju. Di Justice Bao, ada adegan serupa, kata Zhao Yu. Ketika sejumlah besar petugas bergegas ke tempat kejadian pembunuhan, semua perhatian mereka tertuju pada para korban, jadi tidak ada yang menyadari bahwa pembunuh sebenarnya bersembunyi di balik pintu. Perkataan Zhao Yu membuat semua orang menggigil. Han Kuan langsung setuju bahwa ini adalah kemungkinan nyata, ya. Dan, pembunuh itu juga seorang polisi. Aku ingat sekarang, dia mengenakan seragam polisi dan segera bergabung dengan polisi lainnya, sehingga tidak ada yang memperhatikannya sama sekali. Itu adalah pembunuhan yang sempurna. Kali ini, semua orang akhirnya mengerti maksud Zhao Yu, dan mereka terkejut dengan teori barunya. Cui Lizu menatap semua orang dengan mata terbelalak saat dia bertanya, jadi, kalian benar-benar berpikir bahwa pembunuhnya adalah salah satu petugas polisi di sini? Setelah dia mengajukan pertanyaan itu, tidak ada yang berbicara selama 15 detik. Lagi pula, tidak ada yang berani mengatakan hal seperti itu dengan lantang. Akhirnya, Direktur Ba mengernyitkan alisnya dan dengan saksama mengamati polisi di depannya, satu persatu. Ia mencoba mengingat siapa di antara mereka yang mungkin tiba-tiba muncul di tempat kejadian pada saat itu. Zhao Yu membuat gerakan berhenti dengan tangannya sambil berkata, baiklah. Semua orang berhenti sejenak, dan mari kita semua tarik napas dalam-dalam. Ini hanyalah sebuah teori. Lagi pula, Justice Bao adalah drama fiksi. Seorang polisi tua berpikir sejenak, lalu tiba-tiba berkata, sekarang saya ingat. Saat itu, setelah pintu didobrak, Direktur Ba bergegas masuk bersama beberapa rekannya, sementara saya berdiri di ambang pintu. Jadi, jika ada orang yang keluar rumah, bagaimana mungkin saya tidak menyadarinya? Ya, saat kami menemukan korban di kamar tidur pasangan itu, saya juga pergi ke kamar tamu untuk memeriksa apakah ada korban lain, kata polisi lainnya. Setelah mendengar ini, Cui Lizu menarik Han Kuan, lalu membalikkannya menghadap polisi yang hadir dan bertanya, penulis hebat, lihat baik-baik orang-orang ini. Apakah kamu mengenali seseorang? Ini. Han Kuan menggelengkan kepalanya, lalu berkata, dulu aku pergi ke kantor polisi untuk mendapatkan inspirasi untuk tulisanku,
jadi semuanya tampak familiar. Tapi, aku tidak mengenal satu pun dari mereka. Semua polisi menghela napas lega setelah mendengar ini. Pada saat itu, Zhao Yu berteriak, "Baiklah, cukup. Dengarkan aku. Jika memang ada pembunuh seperti itu di luar sana, dia mungkin tidak tahu bahwa polisi akan datang ke tempat kejadian. Dia mungkin baru saja mengirim foto pergelangan tangannya yang diiris kepada Zhang Jingfeng." Setelah mendengar kata-kata Zhao Yu, semua orang mengalihkan pandangan mereka ke arah Zhang Jingfeng lagi. Melihat ini, Zhang Jingfeng bertanya, "Apa maksudmu? Kau tidak mengira itu aku, kan?" Zhao Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Pembunuh itu mengirimimu foto itu agar kau datang ke sini. Dengan begitu, tempat kejadian perkara yang direncanakannya dengan cermat dapat ditemukan. Namun, dia tidak tahu apakah kau akan datang sendiri atau bersama polisi. Jadi, dia tidak akan mengambil risiko tinggal di tempat kejadian perkara." Han Kuan tiba-tiba menatap Zhang Jingfeng, sambil berkata, "Tapi, pembunuhnya pasti kenal denganmu, kan? Setidaknya, cukup tahu bahwa kamu masih bermain kartu sampai larut malam, dan di tempat terpencil. Karena itu, dia yakin bahwa kamu tidak akan bisa menyelamatkan adikmu, tetapi kamu bisa dituntun untuk datang melihat TKP. Itu menjelaskan mengapa dia mengirimimu foto itu, kan? Apa maksudmu? Kau pembunuhnya. Kau pembunuh botak." Zhang Jingfeng mengamuk, sambil meneriakkan kata-kata kasar pada Han Kuan. Han Kuan berteriak marah kepadanya, "Beraninya kau menuduhku. Lihatlah dirimu sendiri. Apakah kau punya musuh? Aku yakin kau punya, dan adikmu benar-benar mati karenamu. Si asteris. Beraninya kau mengatakan hal seperti itu. Kau akan segera menyesal telah membuatku marah." Zhang Jingfeng sangat marah sehingga ia menyerbu Han Kuan dan bertarung dengannya. Direktur badan yang lainnya bergegas maju dan memisahkan mereka. Seluruh pemandangan menjadi kacau balau. Melihat kekacauan di depannya, Zhao Yu tiba-tiba menyadari bahwa semua kesimpulannya sebelumnya tidak menghasilkan apa-apa selain jalan buntu. Bab 833. Entah direktur badan yang lainnya sengaja menghindari terlibat dalam perkelahian mereka, atau Zhang Jingfeng yang gila. Dia benar-benar menjambak segenggam rambut dari kepala Han Kuan, menyebabkan Han Kuan menjerit kesakitan. Setelah polisi akhirnya memisahkan mereka, kepala Han Kuan yang hampir botak telah kehilangan beberapa helai rambut yang berharga. Melihat bahwa tidak satu pun dari mereka dapat memberikan informasi penting, Zhao Yu meminta polisi untuk membawa Huan Kuan kembali ke kantor polisi, sementara dia memutuskan untuk membawa Zhang Jingfeng sendiri nanti. Zhang Jingfeng adalah seorang penjudi yang menganggur. Karena dia adalah salah satu orang penting dalam kasus Han Kuan, polisi telah memeriksa apa yang dia lakukan pada malam pembunuhan itu. Malam itu, ternyata dia benar-benar bermain kartu dengan teman-temannya. Jadi, dia punya alibi yang kuat. Meskipun Han Kuan telah menyebutkan utang Zhang Jingfeng, setelah penyelidikan lebih lanjut, tim Zhao Yu memastikan bahwa Zhang Jingfeng tidak memiliki masalah keuangan besar saat ini. Selain itu, di masa lalu, Zhang Jingru cukup sering membantu saudaranya dalam hal uang, jadi tampaknya sangat tidak mungkin baginya untuk menyakitinya. Setelah Huan Kuan dan Zhang Jingfeng meninggalkan ruangan, Direktur Ba mengerutkan kening saat dia bertanya kepada Zhao Yu, "Penyelidik khusus, apa yang harus kita lakukan selanjutnya?" Zhao Yu masih memikirkan sesuatu, jadi tidak langsung menjawab pertanyaannya. Pada saat itu, Cui Lizu menggigit bibirnya dan berkata, "Ini akan menjadi hal yang sulit. Bagaimanapun, semua bukti dengan jelas mengarah pada Han Kuan. Tampaknya dia benar-benar tidak dapat menghilangkan semua keraguan mengenai kesalahannya. Masih terlalu dini untuk mengatakannya sekarang," kata Zengke, menolak untuk menyetujui pernyataannya. "Mungkin penyelidikan wakil pemimpin terhadap kebenaran bisa membantu kita. Bahkan, aku bahkan lebih penasaran tentang identitas sebenarnya dari pembunuh berantai itu sekarang." Direktur Ba. Pada saat ini, Zhao Yu akhirnya berhenti berpikir dan berkata dengan tegas, "Saya ingin Anda melakukan hal yang penting. Dan, Anda harus melakukannya dengan baik." "Baiklah, kau pegang kata-kataku," kata Direktur Ba sambil memberi hormat pada Zhao Yu. "Cui benar, karena ruangan itu terkunci,
kita hanya bisa berasumsi 2 kali sebelum kita tahu apakah ada orang lain yang terlibat. Kata Zhao Yu sambil mengacungkan 2 jarinya. Dia kemudian berkata, entah Zhang Jingru bunuh diri dan menjebak suaminya. Atau, Han Kuan adalah pembunuhnya. Alasan mengapa kita masih belum yakin mana yang benar adalah karena kita masih kekurangan banyak bukti penting. Kita perlu tahu apa yang terjadi pada mereka berdua. Ya, maksudmu. Direktur Ba masih belum bisa memahami dengan jelas apa yang dimaksud Zhao Yu. Zhao Yu, yang melihat kebingungannya, bergegas menjelaskan apa sebenarnya yang ingin dia sampaikan kepada Direktur Ba. Anda harus segera menugaskan orang untuk menyelidiki semua kegiatan Han Kuan dan Zhang Jingru dalam kurun waktu 3 bulan menjelang kematian Zhang Jingru. Dia kemudian menjelaskan hal-hal tersebut dengan lebih rinci. Pastikan Anda teliti, karena Anda tidak boleh melewatkan detail apapun. Anda harus mencari tahu apa yang mereka lakukan, siapa yang mereka temui, apa yang terjadi pada mereka. Setiap hari. Bahkan hal-hal seperti berbelanja atau pergi ke bioskop tidak boleh diabaikan. Ini. Wajah Direktur Ba menunjukkan tanda-tanda kengganan. Zhao Yu tidak membiarkannya menyelesaikan pikirannya sebelum dia melanjutkan memberikan instruksi lebih lanjut kepada Direktur Ba, temukan rekaman video kamera keamanan, minta setiap saksi yang relevan untuk menemukan petunjuk lebih lanjut, dan bahkan periksa tiket film jika ada. Singkatnya, tidak peduli metode apa yang kamu gunakan atau berapa banyak orang yang kamu tugaskan untuk menyelesaikan tugas ini, kamu harus mencari tahu semua informasi terkait untukku dalam 3 hari. Mendengar tenggat waktu yang begitu singkat, Direktur Ba mengerutkan kening dan, meskipun ia merasa ragu apakah semua itu dapat diselesaikan dalam waktu yang sesingkat itu, ia dengan berat hati menyetujuinya. Baiklah, saya akan berusaha sebaik mungkin. Zhao Yu menatapnya sejenak, lalu berteriak, ini bukan sekadar masalah mencoba. Bahkan, kamu bisa memberitahu atasanmu bahwa kamu telah membuat kesalahan besar dalam hal tanggung jawabmu sendiri dalam kasus ini. Dia menggelengkan kepalanya, lalu menambahkan, mengenai kasus pembunuhan berantai baru, kantor polisimu juga sangat lalai. Aku beritahu kau, jika kau tidak bisa melakukan hal-hal sepele yang baru saja kuminta darimu, seluruh kantor polisi Golden City akan dihukum. Direktur Ba berdiri dengan tergesa-gesa, memberi hormat kepada Zhao Yu dengan hormat, dan berjanji, saya berjanji untuk menyelesaikan tugas ini. Baiklah, tunggu apa lagi? Ayo mulai. Zhao Yu mendesaknya. Tapi, aku masih punya satu permintaan lagi. Jangan tanya Han Kuan tentang semua hal ini selama penyelidikanmu. Direktur Ba mengerutkan kening. Dia jelas bingung saat bertanya, kenapa? Zhao Yu menatapnya dengan frustrasi sekali lagi. Mengapa kamu harus bertanya begitu banyak? Lakukan saja apa yang aku katakan. Apakah kamu mengerti? Aku mengerti. Direktur Ba mengangguk, sementara keringat dingin muncul di dahinya. Zhao Yu lalu mengulurkan tangannya dan berkata, dan tinggalkan kami mobil. Kami akan tinggal di tempat kejadian sedikit lebih lama. Kau pergi duluan. Baiklah, kata Direktur Ba, sambil segera memberikan kunci pintu depan dan kunci mobil kepada Zhao Yu. Ia kemudian melanjutkan untuk mengerjakan semua tugas yang baru saja disebutkan Zhao Yu. Begitu Direktur Ba pergi, Zheng Ke bertanya kepada Zhao Yu dengan rasa ingin tahu, apakah menurutmu kami melewatkan sesuatu? Cui Lizu mendengar ini dan berkata sambil tersenyum nakal, bos kita pasti sengaja mempermainkan mereka. Lagi pula, lihatlah mereka. Polisi kriminal macam apa mereka? Tidak ada yang seperti yang pernah kulihat. Itu sudah pasti. Mendengar ejekannya, Zhao Yu berkata dengan sungguh-sungguh, tidak. Zheng benar ketika mengatakan bahwa simpul di dalam kotak itu sudah mati. Jika kita ingin melepaskan simpul ini, kita harus mulai dari ujung talinya. Menurutku, entah kita melewatkan sesuatu, atau Han Kuan dan istrinya sengaja menyembunyikan sesuatu dari kita. Cui Lizu menjulurkan lidahnya, lalu bertanya, apa kau bercanda? Zhang Jingru sudah meninggal, apalagi yang bisa dia sembunyikan dari kita? Sepertinya aku sedikit mengerti apa maksudmu. Zheng Ke mengangguk, lalu berkata, sepertinya kasus Han Kuan tidak sesederhana yang terlihat di permukaan.
Zhao Yu merasa lega karena Zheng Ke mengikuti jalan pikirannya, dan berbalik untuk memberinya instruksi lebih lanjut. Ketika kamu kembali ke kantor polisi, minta Han Kuan untuk menuliskan catatan terperinci tentang aktivitasnya dalam 3 bulan sebelum pembunuhan, termasuk semua gerakannya dan istrinya. Apakah kamu mengerti? Tidak masalah. Zheng Ke memberi isyarat oke dengan tangannya, lalu berkata, ketika Direktur Bas selesai menyelidiki di pihaknya, maka kita dapat membandingkan temuan kita satu sama lain. Dengan begitu, kita akan tahu siapa yang berbohong. Zhao Yu mengacungkan 1 jempol tanda setuju sambil berkata, bagus. Tapi, polisi yang ada di tempat kejadian tadi tidak boleh diabaikan. Kau harus kembali dan memilah semua detail latar belakang mereka untukku. Terlepas dari apakah ada orang ketiga di tempat kejadian atau tidak malam itu, kita tidak boleh membiarkan kemungkinan apapun tidak terungkap. Baiklah, Zheng Ke mengangguk, lalu bertanya, kalau begitu, haruskah kita kembali ke kantor polisi sekarang? Belum, ada satu hal lagi yang harus kupikirkan terlebih dahulu. Setelah itu, Zhao Yu menunjuk keranjang besar di tengah TKP. Ia lalu menepuk bahu Cui Lizu dan berkata dengan tatapan aneh, Cui, kemarilah. Naiklah keranjang bersamaku. Baiklah. Cui Lizu menganggukkan kepalanya dan mengikuti Zhao Yu beberapa langkah sebelum ekspresi aneh melintas di wajahnya. Kemudian, dia tiba-tiba mendongak dan bertanya kepadanya, tunggu. Maaf, apakah saya baru saja mendengar dengan benar? Si asteris, pendengaranmu buruk sekali. Aku bilang, ayo kita tidur. Apa kau tidak mengerti maksudku? Zhao Yu melambaikan tangannya dengan tidak sabar, lalu berkata, cepatlah. Bab 834. Kemarilah. Sedikit lagi. Kenapa kamu begitu malu? Tanya Zhao Yu, sambil menarik Cui Lizu ke arahnya di tempat tidur. Dia kemudian mendesaknya, aku tahu. Aku akan berpura-pura mati. Tidak, bahkan lebih baik. Aku akan berpura-pura tidak sadarkan diri karena pengaruh pil tidur. Lalu, kau letakkan gagang pisau di tangan kananku, dan... Sebelum dia sempat menyelesaikan kalimatnya, Cui Lizu menjulurkan lidahnya dan berkata, bos, jangan menakut-nakuti aku dengan omong kosong seperti itu. Kupikir kau ingin aku membuka pakaianmu lagi, seperti terakhir kali. Zheng Ke merasa sangat canggung saat mendengar ejekan mereka, dan dia tidak tahu harus berkata apa. Jangan bercanda, ini penyelidikan kasus serius. Zhao Yu menekankan dengan nada serius, kami bekerja di sini. Dan, hei, tunggu sebentar. Kapan aku pernah membuatmu membuka pakaian? Itu tidak masuk akal. Ternyata yang diinginkan Zhao Yu dari Cui Lizu hanyalah memainkan peran korban, Zhang Jingru, sementara dia memainkan peran Han Kuan. Dia berharap, dengan menciptakan kembali adegan kematian, kelompok itu bisa mendapatkan inspirasi. Begitu semua orang memahami niatnya, mereka pun langsung menyetujui rencana Zhao Yu. Karena mereka tidak memiliki pisau buah, mereka menggunakan sisir sebagai gantinya. Tentu saja, Zheng Ke mengambil peran sebagai sutradara, dan sambil melemparkan sisir ke tempat tidur, ia memerintahkan, pemimpin tim, Anda baru saja minum pil tidur. Sekarang, berbaringlah dan berpura-puralah Anda baru saja kehilangan kesadaran. Mendengar ini, Zhao Yu menutup matanya dan berbaring pada posisi yang sama persis dengan posisi Han Kuan ditemukan. Sekarang, Cui, diam-diam ambil pisaunya. Zheng Ke terus memberi instruksi, baiklah. Sekarang bersihkan renda bantal di gagang pisau, perhatikan baik-baik agar tidak meninggalkan sidik jari. Lalu, letakkan gagang pisau itu di tangan kanan Zhao Yu. Cui Lizu dengan patuh meletakkan sisir di tangan kanan Zhao Yu sesuai dengan apa yang baru saja dikatakan Zheng Ke. Zheng Ke kemudian melanjutkan, selanjutnya, pegang erat tangan kanannya dengan tangan kirimu. Lalu, cobalah untuk meraih dan mengiris pergelangan tangan kananmu dengan ringan. Lihat apakah mungkin. Oke, Cui Lizu melakukan apa yang dia katakan. Dia lalu berseru, selama tangan kiriku menggunakan kekuatan yang cukup, itu mungkin. Cui Lizu memegang tangan kanan Zhao Yu erat-erat dan membuat gerakan menyayat pergelangan tangannya. Sebuah tanda yang jelas muncul di pergelangan tangannya, meskipun ia hanya menyayat kulitnya sedikit demi realisme. Lalu, apakah itu mungkin? Zheng Ke memikirkannya sejenak,
lalu berkata, jadi, apakah benar-benar mungkin itu adalah bunuh diri? Zhao Yu bangkit dan berkata, laporan bukti menunjukkan bahwa pisau buah itu sangat tajam. Jika Zhang Jingru menggunakan cukup tenaga, dia memang bisa bunuh diri dengan pisau yang ditemukan di tangan Han Kuan. Dengan begitu, dia bisa dengan mudah membuat Han Kuan terlihat seperti pembunuhnya. Zheng Ke mengangguk dan berkata, iya. Zhang Jingru bisa saja minum pil tidur terlebih dahulu, lalu bunuh diri sebelum pil itu berefek. Setelah dia mengiris pergelangan tangannya sendiri, dia akan punya cukup waktu untuk mengambil beberapa gambar dengan tangan kirinya, mengirimkannya ke saudaranya, Zhang Jingfeng, lalu meneleponnya. Hah! Saat Zhao Yu mengusap sisir di tangannya, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan berseru, saksi mendeteksi residu pil tidur dalam konsentrasi tinggi di cangkir minum di meja samping tempat tidur. Cangkir itu milik Zhang Jingru, jadi polisi menduga bahwa Zhang Jingru mengalami koma setelah Han Kuan memberinya pil tidur. Dia menggelengkan kepalanya, sementara matanya terbelalak. Tetapi, bagaimana jika kebenarannya justru kebalikan dari hipotesis itu? Menurut pengakuan Han Kuan, dia berencana untuk menulis hingga dini hari. Namun, sebelum pukul 11.30, dia mulai merasa pusing. Kemudian, dia pergi untuk buang air di halaman, kembali ke kamar tidur, mengunci pintu, dan pergi tidur. Zhao Yu berhenti sejenak untuk mengambil napas, lalu berkata, dia juga samar-samar ingat bahwa ketika dia pergi tidur, Zhang Jingru sudah tertidur. Tetapi, bagaimana jika Zhang Jingru tidak tertidur sama sekali? Han Kuan juga mengatakan bahwa dia punya kebiasaan minum teh saat sedang menulis novel. Dia minum teh malam itu, tetapi tidak menghabiskannya, dan setelah polisi tiba, mereka hanya menemukan cangkir kosong. Pada titik ini, Zhao Yu menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan penuh arti, jika semua ini benar-benar rencana Zhang Jingru selama ini, kejadian hari itu mungkin seperti ini, Zhang Jingru memasukkan pil tidur ke dalam teh Han Kuan, dan setelah Han Kuan koma, dia mengatur rencana bunuh dirinya sendiri. Suaranya meninggi 1 oktav karena dia begitu bersemangat. Pertama, dia menuang teh Han Kuan, mencuci cangkir hingga bersih, dan menghancurkan barang bukti. Kemudian dia memeriksa pintu dengan saksama, memastikan pintu terkunci. Dengan cara ini, dia mampu menciptakan ilusi pembunuhan di ruangan terkunci. Zhao Yu kemudian berkata, kedua, dia melepaskan kaitan dari tirai sehingga orang-orang di luar bisa melihat tempat tidur di kamar tidur melalui celah di atas tirai. Kemudian, dia menambahkan pil tidur ke dalam cangkirnya, mengaduknya, dan meminum ramuan yang sudah dicampur itu. Dia sengaja menyisakan setengah dari cairan cangkir, yang menciptakan ilusi bahwa Han Kuan telah melakukan ini padanya untuk membuatnya kehilangan kesadaran. Zhao Yu menggelengkan kepalanya, lalu menambahkan, lalu, dengan menggunakan metode yang baru saja kita praktikkan, dia menjalankan rencana liciknya untuk melakukan bunuh diri yang sempurna. Dengan cara ini, sidik jari Han Kuan tertinggal di senjata, yang membuat kita berpikir bahwa Han Kuan telah membunuhnya. Setelah menggorok pergelangan tangannya, dia mengambil ponselnya di tangan kirinya dan mengirim foto pergelangan tangannya yang digorok kepada saudaranya. Dia takut Zhang Jingfeng tidak dapat melihatnya, jadi dia meneleponnya. Namun, setelah panggilan tersambung, dia tidak berbicara. Zhao Yu semakin bersemangat. Zhang Jingru pasti tahu bahwa Zhang Jingfeng akan bermain kartu tidak jauh dari sini. Karena itu, dia tahu bahwa Zhang Jingfeng bisa membawa polisi ke rumahnya untuk menangkap Han Kuan. Zhao Yu tenggelam dalam pikirannya sendiri saat dia melanjutkan, bahkan tidak menyadari reaksi orang lain. Han Kuan tertidur tepat sebelum tengah malam, tetapi Zhang Jingfeng tidak menerima fotonya sampai sekitar pukul 1 pagi berikutnya. Jadi, ada cukup waktu bagi Zhang Jingru untuk melaksanakan rencananya. Setelah Zhao Yu selesai menjelaskan skenario hipotetisnya, 2 orang lainnya terdiam total. Bisa dibilang mereka terkejut dan tidak bisa berkata apa-apa. Zheng Ke dan Cui Lizu saling menatap dan tidak berbicara untuk waktu yang lama. Kemudian, Cui Lizu bertanya, "Bos, itu masih belum menjelaskan salah satu pertanyaan terpenting. Mengapa Zhang Jingru bunuh diri dan menjebak suaminya? Apa motifnya?" Zhao Yu mengangguk, karena dia memang benar. Jadi, dia berkata, "Baiklah.
Saya meminta Direktur Ba untuk memeriksa semua detailnya, dan jika dia menemukan bahwa tidak ada kemungkinan pihak ketiga terlibat, maka pasti ada beberapa masalah besar antara pasangan itu yang tidak kita ketahui. Cui Lizu menggelengkan kepalanya, lalu berkata, tidak. Kurasa itu tidak mungkin. Kau tahu, saat aku berbaring di tempat tidur tadi, membayangkan bahwa aku adalah Zhang Jingru, aku mendapat firasat aneh. Ngomong-ngomong, kurasa, tidak peduli rahasia apa yang mungkin dia dan Han Kuan miliki, dia tetap tidak akan bunuh diri. Menurutku, pembunuhnya adalah orang lain atau Han Kuan. Zengke menggelengkan kepalanya, lalu berkata, Cui, kamu tidak bisa menangani kasus hanya dengan menggunakan intuisimu saja. Kita harus percaya pada fakta yang kuat dan bukti yang jelas. Mendengar ini, Zhao Yu setuju dengan Zengke, jadi dia segera berkata dengan frustrasi, ya, Zengke benar. Bahkan jika hipotesis kita benar, kita tetap tidak dapat membuktikan bahwa Han Kuan tidak bersalah tanpa memiliki bukti untuk mendukungnya. Jadi, tidak peduli siapa pembunuhnya, kita semua harus setuju bahwa kita telah bertemu dengan lawan yang sangat cerdas dalam kasus ini. Bab 835. Siang hari, sinar matahari menyinari tanah yang tertutup salju. Meskipun sinar matahari membuatnya tampak hangat, di luar masih terasa dingin. Bahkan setelah waktu yang cukup lama berlalu sejak salju turun, salju masih belum menunjukkan tanda-tanda mencair. Akan tetapi, bahkan dalam cuaca musim dingin yang dingin ini, banyak orang yang sibuk di luar rumah. Saat ia duduk di sudut restoran, Zhao Yu dapat melihat kerumunan orang yang lalu lalang di jalan-jalan dan gang-gang. Kemanapun ia memandang, ia melihat orang-orang berjalan berdampingan, mendorong gerobak kecil untuk berjualan, dan berbincang di antara mereka sendiri dalam kelompok-kelompok kecil. Ia bahkan melihat beberapa pria tua bermantel militer dan bersarung tangan katun, yang sedang bermain catur di taman terdekat. Saat ini, Zhao Yu, Cui Lizu, dan Zengke sedang makan siang, dan mereka baru saja memesan beberapa makanan khas setempat. Zhao Yu menghabiskan makanannya dengan cepat, lalu melihat arlojinya dan berkata kepada dua orang lainnya, yang belum selesai makan, aku akan pergi sendiri sekarang. Dia kemudian melambaikan tangannya dan berkata, kalian berdua lakukan saja apa yang sudah kami rencanakan. Zengke akan kembali ke kantor polisi, sementara Cui akan pergi untuk mengumpulkan informasi. Tapi, ingatlah untuk berhati-hati. Hubungi aku jika ada sesuatu yang tidak bisa kalian tangani. Oh, dan Cui, kurasa aku tidak perlu mengingatkan kalian tentang hal itu sekali lagi, kan? Cui Lizu menggigit makanannya sambil menjawab dengan nada bercanda, baiklah. Aku mengerti maksudmu. Kita harus serius. Oh, tidak, maksudmu kita harus menjadi orang yang jujur. Haha, tenang saja, setelah apa yang terjadi pada ayahku, aku sudah belajar dari kesalahanku tentang bersikap jujur. Zhao Yu mengangguk padanya, lalu berkata, baiklah, selama itu dipahami, maka aku akan membiarkanmu mengikuti rutinitasmu sendiri. Jika kamu tidak dapat menemukan informasi yang berguna dari Han Kuan, maka mulailah mencari sesuatu mengenai kasus pembunuhan baru itu. Bagaimanapun, 4 orang telah meninggal, jadi tidak mungkin orang tidak akan mengatakan sesuatu tentangnya. Dia kemudian teringat sesuatu, jadi dia bertanya, oh ya, bukankah kamu bilang kamu dulu belajar di sini? Kalau begitu, pergilah ke sekolahmu dan tanya-tanya. Tapi, jawab Cui Lizu, jika aku benar-benar menemukan sesuatu, maka Nona Miao tidak akan berpikir kaulah yang menolongnya. Saat itu, dia akan membuatmu menderita. Persetan denganmu, maksudku. Setelah amarahnya meledak, Zhao Yu melihat ada orang di dekatnya, jadi dia menahan diri agar tidak benar-benar marah, sambil merendahkan suaranya dan memarahinya, jangan bicara omong kosong. Jika kamu ingin membuktikan kepadaku seberapa cakapnya dirimu, pergilah dan carikan beberapa informasi yang berguna untukku. Hahaha, tenang saja, aku tidak akan mengecewakanmu. Cui Lizu berjanji sambil mengangguk pada Zhao Yu. Dia tersenyum nakal dan tidak langsung bergerak, tetapi terus makan. Zhao Yu memutar matanya, mengucapkan beberapa patah kata lagi kepada Zengke, lalu membuka pintu dan pergi.
Alasan mengapa Zhao Yu harus pergi dan menangani urusan selanjutnya sendirian adalah karena waktu untuk petualangan sampingannya sudah dekat. Petualangan sampingan hari ini akan berlangsung di wilayah utara Kota Emas, yang dekat dengan jalan raya. Menurut peta elektronik, daerah itu disebut distrik Qiaobei, dan itu adalah tempat yang relatif terpencil. Sejauh ini, Zhao Yu telah memperoleh banyak manfaat dari petualangan sampingannya. Bahkan, pada hampir setiap momen kritis penyelidikan, petualangan sampingannya telah memberinya beberapa petunjuk yang sangat membantu. Meskipun petunjuk-petunjuk ini mungkin sedikit menyimpang dari fokus utama penyelidikan, petunjuk-petunjuk ini seringkali memberinya ide-ide baru dan berguna. Oleh karena itu, Zhao Yu sangat menantikan petualangan sampingan hari ini. Saat dia menuju lokasi, dia bertanya-tanya, petunjuk apa yang akan dia temukan kali ini? Zhao Yu menyewa taksi lokal, dan saat mobil mendekati tujuan, dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia segera menyalakan ponselnya untuk memeriksa informasi kasus, yang mengonfirmasi apa yang baru saja dia duga. Lokasi petualangan sampingan dan tempat di mana korban kedua dalam kasus terkait novel itu terbunuh adalah satu dan sama. Setelah keluar dari taksi, Zhao Yu melihat sekeliling dan mendapati bahwa dia berada di lokasi konstruksi yang belum selesai. Menurut informasi yang dia miliki, lingkungan ini disebut Rumah Qiaobei, dan merupakan salah satu kawasan pemukiman terkenal yang telah dikembangkan oleh pemerintah setempat beberapa tahun lalu. Karena keterbatasan ekonomi, hanya ada sedikit kawasan permukiman yang menonjol di Kota Emas. Oleh karena itu, ini merupakan uji coba pertama pemerintah setempat dalam membangunnya. Namun, karena dana modal pengembang awal tidak mencukupi, proyek pembangunan diambil alih oleh beberapa pengembang yang berbeda. Kemudian, karena salah urus, seluruh proyek akhirnya dibatalkan. Oleh karena itu, apa yang ada di sini sekarang hanyalah kerangka dari rencana pembangunan awal. Faktanya, sebagian besar bangunan tempat tinggal di distrik ini hampir tidak memiliki atap dan jendela. 3 bulan sebelum pembunuhan dalam kasus pribadi Han Kuan, polisi telah menemukan korban yang digantung di salah satu bangunan tempat tinggal. Dia adalah korban kedua dalam kasus berantai ini, setidaknya menurut perintah hukuman mati dalam 11 pembunuhan Han Kuan. Saat melihat bangunan yang setengah jadi itu, Zhao Yu tidak bisa tidak bertanya-tanya mengapa sistem mengatur petualangan sampingan itu berlangsung di sini. Ia berpikir, jika ini terkait dengan 11 kills, mengapa tidak membawa saya ke TKP korban pertama, atau TKP orang lain? Mengapa korban kedua? Terlebih lagi, heksagram yang dibukanya hari ini adalah heksagram Genkan. Bagian kan melambangkan seorang wanita. Ia ingat bahwa, dalam kasus pembunuhan berantai saat ini, hanya korban kedua yang seorang wanita. Jadi, ia bertanya-tanya, mungkinkah makna bagian kan dari heksagram tersebut merujuk pada korban wanita ini? Saat Zhao Yu melihat arlojinya, dia melihat bahwa petualangan sampingan akan segera terjadi. Karena dia tidak ingin melewatkannya, dia mempercepat langkahnya. Setelah sistem ditingkatkan, perhitungan lokasi, waktu, dan ketinggian petualangan sampingan menjadi jauh lebih akurat. Dengan demikian, tidak butuh waktu lama bagi Zhao Yu untuk menemukan tujuannya. Ia tiba di lantai pertama sebuah gedung yang belum rampung. Ketika ia melihat pita keamanan yang ditinggalkan oleh polisi, hal itu hanya menegaskan bahwa petualangan sampingan hari ini memang melibatkan korban perempuan muda yang digantung. Saat itu, ia berada di tempat yang tepat di mana korban digantung. Bangunan ini tidak memiliki pintu dan jendela. Setelah Zhao Yu memasuki gedung, meninggalkan sinar matahari yang kuat, pencahayaannya tampak cukup redup dibandingkan dengan bangunan lainnya. Lantai pertama cukup luas. Ada lift di sisi kanannya, sementara ada tangga di sisi kirinya. Saat dia mendongak, Zhao Yu dapat melihat balok semen tergantung di atap di tengah aula. Menurut laporan tempat kejadian perkara, dari balok semen inilah wanita muda itu digantung. Konon katanya ia melempar tali ke atas balok, lalu mengikatnya dengan kencang dengan beberapa simpul di ujungnya. Kemudian, ia mengambil beberapa batu bata dari luar dan menumpuknya hingga setinggi sekitar setengah meter. Akhirnya, ia menginjak batu bata tersebut, mengalungkan bagian tali yang diikat di lehernya,
lalu menendang batu bata tersebut dan bunuh diri. Menurut hasil otopsi, waktu kematiannya ditetapkan antara pukul 2 atau 3 dini hari. Maka, tidak mengherankan jika sejauh ini tidak ada saksi. Bahkan, jika jasadnya tidak terlihat oleh tukang sampah pagi-pagi sekali, siapa tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menemukan jasadnya. Zhao Yu memeriksa catatan dan menemukan bahwa korban bernama Hao Lili. Dia adalah seorang wanita berusia 28 tahun, yang berasal dari sebuah desa di Golden County dan bekerja sebagai pramuniaga di sebuah toko perangkat keras. Saat melihat foto-foto itu, Zhao Yu dapat melihat bahwa Hao Lili memiliki wajah yang cantik dan tubuh yang ramping. Terlebih lagi, saat jasadnya ditemukan, ia mengenakan pakaian dan aksesoris bermerek terbaik dan termahal. Sejauh ini adalah satu-satunya informasi yang diperoleh Zhao Yu. Dia belum memperoleh informasi terperinci tentang Hao Lili sendiri, setidaknya mengenai kepribadian dan hubungan antar manusianya. Pada titik ini, Zhao Yu tidak yakin mengapa polisi langsung menganggap kasus itu sebagai bunuh diri. Lagi pula, berdasarkan apa yang baru saja ia kumpulkan dari tempat kejadian perkara, serta ketika ia mempertimbangkan identitas korban, ada terlalu banyak hal yang meragukan sehingga kesimpulan ini tidak dapat diterima. Jadi, dia bertanya-tanya, bagaimana mereka bisa menutup kasus itu dengan tergesa-gesa. Saat Zhao Yu sedang mengamati tempat kejadian perkara, dia tiba-tiba mendengar sebuah suara. Awalnya, Zhao Yu terkejut. Kemudian, dia menyadari bahwa suara itu pasti ada hubungannya dengan petualangan sampingan itu. Dengan mengingat hal itu, dia menjadi sangat bersemangat. Bahkan, dia tidak bisa tenang, dan dia segera mengeluarkan pistolnya dan mengarahkannya ke tempat suara itu berasal. Bab 836. Setelah kasus Kuliang, Zhao Yu telah memetik pelajaran berharga. Ia menyadari bahwa ia harus mengambil tindakan untuk melindungi dirinya sendiri, jadi ia mengajukan permohonan izin kepemilikan senjata api dari divisi kriminal, lalu memperoleh pistol. Meskipun Miao Ying telah bergabung dengan timnya sebagai wakil ketua tim, ia belum memenuhi syarat untuk membawa senjata saat bertugas karena masa tugasnya yang relatif singkat. Oleh karena itu, Zhao Yu dan Ran Tao, yang bertanggung jawab atas misi lapangan, hanyalah dua orang yang membawa pistol di kelompok investigasi khusus. Namun, pada saat ini, yang tidak lama setelah Zhao Yu mengarahkan pistolnya ke tangga, dia tiba-tiba menurunkannya dan meletakkannya kembali ke sarungnya di pinggangnya. Ini karena dia mendengar suara keras Ran Tao, yang datang dari tangga. Segera setelah itu, dia mendengar nada mengejek Wu Xiumin yang familiar. Beberapa detik kemudian, Ran Tao, Wu Xiumin, dan Miao Ying muncul bersama di aula di lantai pertama. "Bos, mengapa Anda ada di sini?" Ran Tao melihat Zhao Yu dan bergegas maju untuk menyapa. Setelah melihat anggota timnya dan menyadari bahwa ketakutan awalnya terhadap suara itu adalah alarm palsu, Zhao Yu mengerutkan kening. Dia tidak menyadari bahwa apa yang telah diatur sistem untuknya hari ini akan menjadi pertemuan dengan timnya sendiri. Miao Ying juga terkejut melihat Zhao Yu. Dia menghampiri Zhao Yu sambil tersenyum dan berkata, "Pemimpin, ini perilaku yang aneh bagimu. Bukankah kamu mengatakan bahwa kita harus memiliki tugas yang berbeda dalam penyelidikan ini? Apakah kamu mencoba mencuri pujianku?" Zhao Yu merasa sedikit tersinggung dengan tuduhannya yang salah, jadi dia langsung menjawab, "Aku di sini bukan untuk mencuri apapun darimu. Lagi pula, aku pemimpin kelompok, kan? Jadi, menilai situasi secara keseluruhan adalah kewenanganku." "Hei, apa situasi keseluruhan yang kau bicarakan?" Ran Tao bertanya sambil tertawa. "Jelas, kau di sini untuk mencari pacarmu. Lagi pula, ketua tim tidak begitu baik hati untuk peduli pada kita." Miao Ying tertawa, lalu bertanya kepada Zhao Yu dengan sedikit tersipu, "Dia hanya bertingkah konyol, tapi sungguh. Apa yang sebenarnya kau lakukan di sini?" Zhao Yu menjawab dengan pertanyaannya sendiri, sambil menunjuk ke tangga dan bertanya, "Mengapa kamu naik ke atas?" Ran Tao hendak menjawab, tetapi Miao Ying mendahuluinya dengan menjawab, "Zhao Yu, kamu datang di waktu yang tepat. Aku harus melaporkan sesuatu tentang kantor polisi Kota Emas kepadamu." Setelah itu,
Miao Ying menunjuk ke tempat persis di mana korban digantung dan berkata, seorang wanita muda gantung diri di gedung terbengkalai ini di tengah malam. Jelas ada beberapa kejanggalan di tempat kejadian perkara ini, bukan? Tapi, apa yang dilakukan kantor polisi Kota Emas? Mereka memutuskan bahwa itu adalah bunuh diri biasa. Miao Ying menggelengkan kepalanya, lalu berkata dengan sungguh-sungguh, saya rasa kita harus melaporkan betapa keliru dan malasnya mereka mengambil kesimpulan yang terburu-buru itu. Lagi pula, bukan hanya tugas kita untuk memeriksa bagaimana mereka menangani kasus itu, tetapi juga untuk mencegah orang lain mengulangi kesalahan yang sama dan mengikuti contoh yang buruk itu. Zhao Yu bergumam, tanpa menunjukkan ketertarikan apapun terhadap apa yang baru saja dikatakannya. Dia kemudian berkata tanpa sadar, tentu. Terserah kamu. Tapi, mari kita kembali berbicara tentang hal-hal spesifik dari kasus ini. Jika kita mengikuti alur novelnya, wanita ini seharusnya tidak bunuh diri, kan? Miao Ying menganggukkan kepalanya dengan penuh semangat sambil berkata, benar. Tapi, karena jasadnya sudah dikremasi, hanya ada sedikit bukti yang tersisa, yang membuat kita sulit untuk membuktikan apapun. Polisi setempat bahkan tidak melakukan otopsi terhadapnya. Mereka sama sekali tidak berguna. Lalu, bagaimana dengan keluarganya? Zhao Yu menggelengkan kepalanya karena kecewa, lalu bertanya, apakah mereka tidak ingin tahu kebenarannya? Wu Xiumin kemudian ikut campur dalam percakapan dan berkata, ya. Keadaannya cukup istimewa. Orang tua Hao Lili telah bercerai selama bertahun-tahun. Ayahnya dikatakan telah pergi ke selatan untuk bekerja, dan tidak ada kabar darinya selama sekitar 5 tahun ini. Dia menggelengkan kepalanya, jelas frustrasi dengan jalan buntu itu. Sedangkan ibunya, dia sudah menikah lagi dan sekarang tinggal di Rusia. Polisi Golden City memang meneleponnya, tetapi dia hanya mengatakan kepada polisi untuk menanganinya sebaik yang mereka inginkan, tanpa menunjukkan kekhawatiran atau kesedihan sama sekali. Wu Xiumin kemudian menambahkan, setelah itu, polisi harus mencari beberapa kerabat jauh Hao Lili, yang semuanya tinggal di pedesaan pada saat itu, untuk memutuskan bagaimana menangani jenazahnya. Wu Xiumin menggelengkan kepalanya lagi, lalu berkata, tidak seorang pun dari orang-orang ini ingin menanganinya, jadi tidak ada yang benar-benar memikirkan masalah ini. Pada saat itu, polisi memutuskan untuk mengkremasinya, karena itu adalah pilihan termudah dan tercepat. Kenyataan bahwa mereka kesulitan menemukan seseorang dalam hidupnya yang peduli dengan apa yang terjadi pada jenazahnya tampak sangat aneh. Kata Zhao Yu. Ia kemudian mengenang, bagaimanapun, meskipun Hao Lili bekerja di sebuah toko perangkat keras, saat ia meninggal, pakaian yang dikenakannya adalah pakaian bermerek desainer, yang seharusnya menghabiskan banyak uang untuk membelinya. Rantao mengangguk, lalu berkata, kami juga memikirkan hal ini. Jadi, kami menyelidiki dengan saksama riwayat kontak Hao Lili dari ponsel dan perangkat elektronik lainnya dan menemukan bahwa dia punya kekasih rahasia. Dia pedagang grosir perangkat keras kaya di Zhaoyun. Kami menghubungi polisi setempat, yang telah berjanji untuk membawa orang ini kepada kami sore ini. Wu Xiumin kemudian ikut campur dalam pembicaraan dan menambahkan, tetapi, pedagang grosir ini mengatakan bahwa ia telah putus dengan Hao Lili 6 bulan sebelum pembunuhan, dan pada saat itu, ia mengklaim bahwa ia telah memberinya sejumlah uang yang cukup besar untuk membantunya dalam masa transisi. Dia kemudian menggelengkan kepalanya dan berkata, juga, kami telah menetapkannya sebagai tersangka, karena pada hari kematiannya, dia sedang bepergian ke Nanjiang. Dia bahkan punya alibi untuk membuktikannya. Baiklah. Jika kematiannya benar-benar terkait dengan novel tersebut, maka kita tidak perlu khawatir tentang keterlibatan pengusaha kaya ini, terlepas dari apakah dia memiliki alibi atau tidak, kata Miao Ying. Lagi pula, rentang waktu 6 bulan tanpa kontak itu tidak sesuai dengan alur cerita. Jadi, sebaiknya kita fokus untuk memeriksa siapa yang dihubungi Hao Lili sebelum kematiannya. Pada saat yang sama, kemungkinan bahwa kita berurusan dengan seorang pembunuh acak, yang membunuh tanpa alasan khusus, tidak dapat dikesampingkan. Zhao Yu berpikir sejenak, lalu bertanya, jadi, bagaimana dengan korban lainnya? Apakah kamu punya petunjuk? Miao Ying menggelengkan kepalanya sambil berkata,
begitu banyak kendala yang kita hadapi saat ini. Kamera rusak. Kematian terjadi begitu lama lalu. Tidak ada saksi. Melihat keadaan saat ini, sepertinya kita hanya bisa mengandalkan keberuntungan. Bagaimanapun, penyelidikan 11 pembunuhan masih menjadi fokus utama penyelidikan kita, karena kami merasa di sanalah kita memiliki peluang terbaik untuk menemukan petunjuk baru. Wu Xiumin kemudian melaporkan, satu-satunya hal yang dapat kita pastikan sekarang adalah bahwa pembunuhnya tidak benar-benar membunuh sesuai dengan novel. Dalam novel, semua korbannya adalah laki-laki, dan mereka semua berusia sama. Selain itu, mereka semua bersekolah di sekolah yang sama. Dia menggelengkan kepalanya, lalu menambahkan, namun, dalam kasus ini, keempat korban tidak ada hubungannya satu sama lain. Baik itu jenis kelamin, usia, pekerjaan, keluarga, atau kondisi keuangan, semuanya berbeda satu sama lain. Hampir tidak ada kesamaan di antara mereka. Maksudnya, Zhao Yu mengangguk dan berkata, penyebab kematian dalam kasus ini bukan karena penindasan atau kekerasan di kampus. Miao Ying berkata, benar. Bahkan, mungkin itu tidak ada hubungannya dengan kampus sama sekali. Tetapi, Wu Xiumin menambahkan, selain perbedaan-perbedaan ini, detail-detail lain dari kasus tersebut sangat sesuai dengan alur cerita novel, termasuk urutan hukuman mati, bagaimana para korban dibunuh, lokasi tempat kejadian perkara, bagaimana pembunuh sebenarnya merekayasa kejadian tersebut agar tampak seperti bunuh diri, dan seterusnya. Semua hal ini mencerminkan alur cerita dengan tepat. Oh, Zhao Yu mengangguk sambil berpikir. Wu Xiumin terdiam sejenak, tidak ingin mengganggu pikirannya. Ia kemudian berkata, saya telah membaca 11 pembunuhan karya Han Kuan berkali-kali, dan setelah membacanya, saya pergi ke semua tempat kejadian perkara lagi. Dari sudut pandang psikologis, saya tidak berpikir bahwa pembunuh itu membunuh orang secara acak. Oh, Zhao Yu terkejut mendengar pernyataan ini. Miao Ying juga tampak baru pertama kali mendengar sudut pandang Wu Xiumin, jadi dia memperlihatkan ekspresi terkejut yang sama di wajahnya saat mendengarkan kata-katanya dengan saksama. Wu Xiumin kemudian berkata, menurut saya, ini merupakan transfer psikologis yang tidak biasa. Setelah membaca novel Han Kuan, si pembunuh tampaknya telah menanggapi karakter tersebut dengan simpatik. Artinya, meskipun si pembunuh tidak selalu memiliki pengalaman yang sama dengan karakter dalam buku, ia tetap dapat merasakan perasaan yang sama. Matanya terbelalak saat dia menyimpulkan, jadi, mungkin pembunuh ini memiliki semacam paranoia psikologis atau tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan dirinya sendiri atau membedakan kenyataan dari fiksi. Ini akan menjelaskan mengapa si pembunuh mungkin membayangkan dirinya sebagai karakter dalam buku, lalu mulai melaksanakan rencananya untuk membunuh semua orang ini. Oh, sekarang aku mengerti. Zhao Yu mengangguk dan menjadi sangat bersemangat saat berkata, artinya, pembunuhnya pasti juga pernah diganggu dalam beberapa hal selama hidupnya, seperti putri tokoh utama dalam buku tersebut. Oleh karena itu, orang-orang yang dibunuhnya pasti ada hubungannya dengan kejadian-kejadian di mana dia diganggu. Miao Ying mengangguk dan berkata, iya. Lebih tepatnya, mungkin orang yang diganggu itu bukanlah pembunuhnya sendiri, tetapi salah satu kerabat si pembunuh. Itu akan membuatnya sama seperti dalam novel, karena memang putri si pembunuh yang diganggu dan bunuh diri. Ini berarti bahwa si pembunuh melakukan balas dendam yang sama kepada korbannya. Zhao Yu mendongak ke tempat korban digantung, menganggukkan kepalanya, lalu berkata, jika ini benar-benar motifnya, setidaknya kasus ini tidak akan sulit dipecahkan sekarang. Wu Xiumin tersenyum dan berkata, iya. Sekarang, kita hanya perlu menyelidiki setiap korban secara terperinci untuk mengetahui kesamaan mereka. Dengan begitu, kita pasti akan menemukan pembunuhnya. Zhao Yu menggigil saat berkata, kalau begitu, mari kita kembali ke kantor polisi segera. Kita bisa melaporkan semua ini dan menyerahkan sisanya kepada polisi setempat. Tapi, Miao Ying tampak khawatir saat berkata, kita sudah melihat bahwa kemampuan mereka benar-benar kurang. Hahaha. Zhao Yu tertawa dan tersenyum pada Miao Ying sambil berkata, sepertinya kamu masih belum terbiasa dengan proses kerja kelompok investigasi khusus.
Aku dapat memberitahumu dengan bertanggung jawab bahwa kita selalu dapat menekan orang untuk melakukan lebih baik daripada yang mereka kira dapat mereka lakukan. Dia mencoba meyakinkannya, jangan khawatir, akulah yang terbaik dalam menekan orang agar bertindak. Karena itu, aku dapat meyakinkanmu bahwa laporan terperinci tentang latar belakang keempat korban akan ada di mejamu hari ini juga. Pada titik ini, Zhao Yu melingkarkan lengannya di bahu Miao Ying seperti yang biasa dilakukannya dan berkata, ayo. Kita pergi. Tempat ini sangat dingin. Setelah itu, keempat orang itu meninggalkan gedung bersama-sama. Ketika sampai di pintu, Zhao Yu teringat satu hal lagi dan bertanya kepada Miao Ying, oh, ngomong-ngomong, kamu belum memberitahuku mengapa kamu naik ke atas tadi. Oh, bukan apa-apa. Miao Ying mendecakkan bibirnya dan berkata ragu, rasanya seperti aku pernah melihat tempat ini sebelumnya. Tidak mungkin. Aku tidak tahu kalau kamu pernah ke kota emas sebelumnya. Tanya Rantao, jelas-jelas terkejut. Miao Ying menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Hanya saja terlihat familiar. Hei, kau baru saja mengingatkanku pada sesuatu. Zhao Yu menatap bangunan yang belum selesai itu dan berkata dengan emosi yang campur aduk, sepertinya aku juga pernah melihat tempat ini sebelumnya. Meo, menurutmu, mungkinkah ini karena kasus Qiu Xinyang? Kota hantu Qinsan. Mungkin. Miao Ying tidak dapat menahan diri untuk tidak menoleh ke belakang ke arah bangunan suram itu saat mereka berjalan. Bab 837. Zhao Yu melakukan apa yang dia katakan. Sore harinya, dia menjungkirbalikkan kantor polisi emas. Karena dia adalah seorang penagih utang, memberi tekanan pada orang lain sudah menjadi sifatnya. Dia pertama kali menelepon kepala biro Liu Chongmin di kantor polisi Golden, memarahinya langsung melalui telepon. Setelah dimarahi, begitu kepala biro Liu menutup telepon, dia bergegas ke lokasi Zhao Yu saat ini di dalam kantor polisi. Namun, sebelum ia sempat mengatakan apapun untuk membela diri, Zhao Yu dengan gamblang menceritakan kembali semua rincian kinerja buruk stasiun tersebut baik dalam kasus Han Kuan maupun kasus pembunuhan berantai. Zhao Yu kemudian mengancam akan memberitahu divisi kriminal tentang kelalaian stasiun tersebut. Demi menunjukkan keseriusannya, Zhao Yu bahkan menelepon divisi kriminal di hadapan kepala biro Liu dan semua pemimpin lainnya. Hal ini membuat kepala biro Liu dan para pemimpin lainnya begitu ketakutan sehingga mereka bergegas mencoba menenangkan Zhao Yu. Kemudian, Zhao Yu memberi isyarat kepada Miao Ying, yang berpura-pura datang dan berpura-pura untuk menghalangi Zhao Yu menelepon para pemimpin divisi, sambil memohon atas nama stasiun Kota Emas. Setelah mendengar perkataannya, semua pimpinan kantor polisi Kota Emas pun menyetujui apa yang baru saja dikatakan Miao Ying. Kemudian, Zhao Yu berpura-pura tenang, sambil mengambil kesempatan untuk mengalihkan fokus pembicaraan kembali ke kasus tersebut. Ia kemudian mengkritik ketidakefisienan kantor polisi dan keengganan untuk bekerja sama dengannya dan timnya. Ia kemudian menunjukkan beberapa kesalahan mereka, dan memperingatkan mereka bahwa, jika ia dicegah memecahkan kasus tersebut karena ketidakmampuan mereka, mereka akan dihukum berat. Setelah mendengar ancaman ini, Kepala Biro Liu meminta maaf sebesar-besarnya dan bersumpah bahwa ia akan memperketat kendali pada detektif polisi di stasiun, mengerahkan semua pasukan polisi yang tersedia, dan mengerahkan segala yang mereka miliki untuk menyelesaikan tugas dengan kinerja kualitas tertinggi, dan semuanya dalam batas waktu yang ditentukan. Zhao Yu tahu bahwa, pada saat kritis ini, ia tidak boleh bertengkar dengan mereka, karena itu tidak akan membantu penyelesaian kasus. Oleh karena itu, ia mulai menggunakan pendekatan hukuman dan hukuman. Dengan kata lain, ia berbicara dengan lembut kepada para polisi, nadanya penuh dengan akal sehat dan belas kasih. Ia mengatakan kepada mereka bahwa, selama mereka dapat menemukan petunjuk penting untuk kasus tersebut, mereka tidak hanya dapat menebus kesalahan yang telah mereka buat sebelumnya, tetapi mereka juga dapat menerima pujian karena telah memberikan kontribusi yang berharga untuk memecahkan kasus tersebut. Pidato yang luar biasa itu benar-benar meyakinkan para pemimpin kantor polisi Kota Emas. Untuk menunjukkan tekad mereka, Kepala Biro Liu segera mengadakan pertemuan, di mana ia memberikan perintah resmi kepada semua polisi. Ia juga mendesak mereka untuk mematuhi perintah kelompok investigasi khusus dengan ketat,
sambil menekankan bahwa kesalahan tidak akan ditoleransi. Jika tidak, mereka semua akan diberhentikan. Akibatnya, kantor polisi Golden City berubah drastis. Setelah polisi menyadari betapa pentingnya kedua kasus tersebut, mereka semua bekerja keras untuk memecahkannya. Untuk mendapatkan informasi, mereka mendatangi setiap rumah tangga untuk menanyakan semua rincian yang diperlukan, termasuk silsilah keluarga korban, serta rutinitas mereka. Tak lama kemudian, semua jenis informasi telah dikumpulkan oleh penyelidikan petugas polisi, yang semuanya telah dikumpulkan di kantor kelompok investigasi khusus. Tidak diragukan lagi, dengan masuknya informasi terperinci yang mengesankan, Zhao Yu dan yang lainnya dapat membuat kemajuan besar. Agar dapat memanfaatkan waktu timnya seefisien mungkin, Zhao Yu menolak tawaran kepala biro Liu untuk menjamu mereka di restoran mewah malam itu. Sebagai gantinya, ia memutuskan bahwa timnya akan menggunakan waktu ini untuk menganalisis kasus tersebut. Malam itu, ia menambahkan 4 papan tulis lagi untuk semua informasi baru. Setelah mereka memindahkan semua data ke papan tulis, Miao Ying menunjuk ke salah satu papan tulis dan berkata, jika pembunuhnya benar-benar melakukan semuanya sesuai dengan alur cerita novel, maka itu berarti Zhan Jiankang adalah korban pertama, dan sangat mungkin dia dibunuh. Setelah mendengar perkataannya, Zhao Yu melihat informasi Zhan Jiankang. Dia adalah seorang pengantar barang berusia 21 tahun, yang mengayuh sepeda roda 3 listrik untuk mengantarkan barang. Dia bekerja di pasar bahan bangunan. Menurut informasi, pria ini masih muda dan kuat, dan dia tidak hanya mampu mengirim barang, tetapi dia juga sangat terampil dalam banyak hal lainnya. Oleh karena itu, bisnisnya selalu lebih baik daripada rekan-rekannya, yang sering kali menimbulkan banyak kecemburuan. Pada akhir Juli tahun lalu, rekan-rekannya menyadari bahwa Zhan Jiankang tidak masuk kerja. Namun, karena pria ini juga pemarah dan sering berkonfrontasi dengan orang lain, mereka lebih memilih untuk tidak menemuinya. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun di tempat kerjanya yang melaporkan kehilangannya. Namun, ketika keluarga Zhan Jiankang tidak dapat menghubunginya, mereka melaporkannya ke polisi. Kepolisian Golden City menanggapi masalah ini dengan serius, dan segera mengirimkan sejumlah besar polisi untuk mencari Zhan Jiankang. Akhirnya, jasadnya ditemukan di sebuah bangunan terbengkalai di dekat tempat kerjanya. Zhan Jiankang meninggal di sudut gedung, yang menjelaskan mengapa jasadnya tidak ditemukan oleh orang yang lewat. Otopsi mengungkapkan bahwa ia telah meninggal selama lebih dari setengah bulan ketika akhirnya ditemukan. Selain itu, karena cuaca sangat panas, jasadnya sudah membusuk cukup parah. Meskipun polisi menduga ada kemungkinan besar bahwa ini adalah pembunuhan, baik otopsi yang mereka lakukan maupun tempat kejadian perkara tidak menunjukkan tanda-tanda yang jelas bahwa telah terjadi pembunuhan. Dengan demikian, polisi akhirnya menutup kasus tersebut dengan menyatakannya sebagai bunuh diri. Meskipun keluarga korban keberatan dengan kesimpulan ini, mereka tidak memiliki kekuatan untuk menentangnya. Saya sudah membaca laporan otopsi, kata Miao Ying sambil menunjuk foto korban. Karena mayatnya sudah membusuk cukup parah, hasil otopsi tidak memuaskan. Ini menjelaskan mengapa tim forensik tidak menemukan tanda-tanda yang jelas bahwa itu adalah pembunuhan. Zhao Yu mengangguk, lalu berkata, baiklah. Jika seseorang ingin membuat pembunuhan tampak seperti bunuh diri, setidaknya ia harus membuat korbannya pingsan terlebih dahulu. Tidakkah kau menemukan sesuatu yang menunjukkan hal itu dalam tes darah? Wu Xiumin menggelengkan kepalanya, lalu berkata, tidak. Tapi, buku Han Kuan menyebutkan bahwa semua korban dibuat pingsan oleh pembunuh melalui ether. Ether, Zhao Yu mengulanginya dengan kaget. Miao Ying berkata, baiklah. Jika mereka menghirup ether, itu tidak akan terdeteksi setelah sekian lama. Tapi, itu pasti bisa membunuh seseorang. Zhao Yu mengangguk, lalu berkata, awalnya, saya pikir itu akibat sengatan listrik. Kasus pertama yang saya tangani adalah pemerkosaan, di mana korbannya dipukul dengan tongkat listrik. Miao Ying kemudian menunjuk ke papan tulis dan berkata, juga, TKP Zhan Jiankang sama persis dengan korban pertama dalam 11 pembunuhan. Korban pertama dalam buku itu juga meninggal di sudut bangunan terbengkalai. Jadi,
kita dapat dengan yakin memastikan bahwa Zhang Jiankang adalah korban pertama dari kasus pembunuhan berantai itu. Zhao Yu memikirkannya sambil mengulang kata-kata, bangunan terbengkalai. Bangunan terbengkalai. Setelah berkata demikian, dia melangkah ke samping, sambil menunjuk foto Hao Lili, korban kedua, dan berkata, korban kedua berada di koridor gedung yang belum selesai dibangun. Wu Xiumin langsung berkata, ya, korban kedua di buku itu juga meninggal di tempat yang sama dengan buku itu. Tapi, korban di buku itu adalah seorang pria. Zhao Yu kemudian datang ke depan informasi korban ketiga di papan tulis dan bertanya, seperti apa tempat kejadian perkara ketiga? Wu Xiumin menjawab, itu lingkungan yang sangat biasa. Bangunan-bangunan itu dibangun 2 tahun lalu. Namun, karena kualitasnya yang buruk dan adanya perselisihan mengenai pemanas, tingkat huniannya tidak terlalu tinggi. Selain itu, karena proyek itu tidak pernah selesai dengan baik, kamera pengawas dipasang tetapi tidak pernah diaktifkan. Lagi pula, sebagian besar orang yang sebelumnya membeli apartemen di sana tidak pernah pindah sama sekali. Miao Ying kemudian menimpali dan menjelaskan lebih lanjut, karena itu, 90% orang yang tinggal di sana adalah penyewa, dan hanya menyewa karena harga sewanya sangat murah. Karena banyaknya pencurian dan perkelahian, lama-kelamaan orang-orang mulai pindah. Sekarang, sangat sedikit orang yang tinggal di sana. Rantau kemudian berkata, tetap saja. Anda pasti berpikir bahwa penyewa akan peduli dengan mayat yang sudah lama berada di sana. Saya heran tidak ada yang tahu tentang itu selama ini. Jadi, apa yang dikatakan buku itu tentang korban ketiga? Zhao Yu bertanya pada Wu Xiumin. Yah, ceritanya agak berbeda di buku. Kata Wu Xiumin. Korban ketiga meninggal di ruang perawatan di komunitas tua di buku. Rantau mengangguk, lalu berkata, yah, kurasa itu bisa dimengerti. Lagi pula, di mana pembunuhnya bisa menemukan tempat yang persis sama dengan yang ada di buku, terutama di kota sekecil Golden City. Lagi pula, novel adalah fiksi. Zhao Yu mengangguk, lalu berkata, bagaimanapun, pemandangannya hampir sama. Setidaknya, cukup dekat bagi kita untuk memastikan bahwa ini adalah tempat pembunuhan ketiga. Zhao Yu lalu mendecakkan bibirnya dan menambahkan, sepertinya aku telah meremehkan si pembunuh. Si Han Kuan sialan itu mengatakan bahwa ada banyak celah dalam bukunya, tetapi si pembunuh menggunakan bukunya seperti buku teks pembunuhan. Bab 838. Zhao Yu menunjuk ke papan tulis dan berkata, lihat. Pembunuh itu memilih untuk membunuh orang di gedung-gedung kosong atau rumah-rumah kosong. Tempat-tempat ini selalu tidak mencolok dan jauh dari daerah perkotaan, agar tidak menarik perhatian siapapun. Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan, jika bukan karena kasus ketiga, polisi tidak akan mampu menghubungkan kasus-kasus ini sama sekali, dan mereka juga tidak akan mungkin tahu bahwa itu bukanlah kasus bunuh diri, melainkan pembunuhan. Zhao Yu menepuk papan tulis sambil berkata, pembunuh itu memilih targetnya dengan sangat hati-hati. Meskipun identitas korbannya berbeda, kebanyakan dari mereka tidak memiliki pekerjaan tetap atau keluarga di dekatnya. Jadi, pembunuhnya tahu bahwa jika mereka menghilang, tidak akan ada yang melaporkannya ke polisi untuk beberapa waktu. Ia kemudian menambahkan, jadi, meskipun pembunuhnya tampaknya mengandalkan buku 11 Kills sebagai panduan, pembunuhnya tetap memikirkan sendiri tempat kejadian perkara pembunuhannya. Secara khusus, ia pergi untuk memeriksa lokasi-lokasi tersebut sebelumnya, kemudian membuat rencana yang matang untuk menghindari terdeteksi oleh kamera atau saksi. Akan tetapi, ia jelas tidak begitu pandai menggunakan metode sengatan listrik, karena ia membuat kesalahan ketika ia membunuh korban ketiga dengan cara itu. Zhao Yu menghela napas sambil menatap papan tulis lagi, lalu berkata, sekarang, yang benar-benar ingin ku ketahui tentang 11 pembunuhan karya Han Kuan adalah, jika itu benar-benar buku sampah, lalu bagaimana mungkin pembunuhnya begitu tergila-gila padanya? Rantau tiba-tiba menebak, ya, jika buku itu benar-benar sampah, maka, mungkin Han Kuan mengajarkan semua ini kepada si pembunuh sendiri. Atau, mungkin ada kaki tangannya, atau, pembunuh sebenarnya di balik kasus pembunuhan berantai itu sebenarnya adalah Han Kuan sendiri. Wah, seperti film Saw. Jadi,
Mungkin dia bahkan punya murid. Zheng Ke menggelengkan kepalanya, lalu bertanya, apakah Han Kuan gila? Maksudku, apakah dia benar-benar memanggil kita dan membiarkan kita menangkapnya? Ran Tao kemudian bertanya, mungkin Han Kuan melakukan hal itu karena dia berasumsi bahwa, begitu dia ditahan, dia bisa menyerahkan identitas muridnya untuk membantu membuktikan ketidakbersalahannya. Wu Xiumin langsung mengejeknya, tidakkah kau pikir kata-katamu penuh dengan kontradiksi? Memicu atau membantu pembunuhan sama buruknya dengan melakukan pembunuhan itu sendiri. Jika Han Kuan benar-benar melakukan apa yang kau katakan, dia tidak akan bisa lolos begitu saja. Ayolah, bisakah kau berhenti membuat masalah di sini? Kita benar-benar mulai menuju ke suatu tempat, dan kau malah membuat kita menyimpang dari jalan yang benar. Ran Tao tidak setuju dengannya, dan dengan cepat membalas, sekali lagi, apa yang kulakukan padamu? Apakah menurutmu mengejekku membuatmu menjadi pemenang? Tolong pikirkan baik-baik. Jika semua ini benar-benar direncanakan oleh Han Kuan, itu akan sangat menguntungkannya. Bagaimana? Tanya Zheng Ke. Ran Tao menunjuk ke sekeliling dengan liar sambil berkata, wow, kau tidak melihatnya. Pikirkanlah. Begitu orang-orang tahu bahwa ada pembunuh berantai yang membunuh orang sesuai dengan novel Han Kuan, pikirkanlah seberapa populerkah buku itu. Maka, bukan hanya 11 kills, tetapi semua novel yang pernah ditulisnya atau yang akan ditulisnya di masa mendatang akan laris manis. Zheng Ke berkata, oh, itu masuk akal. Jadi, dengan asumsi bahwa Han Kuan merencanakan kasus pembunuhan berantai ini, bagaimana dengan kasusnya sendiri? Apakah muridnya menjebaknya, yang berarti bahwa keduanya ingin saling menghancurkan? Mendengar hal ini, Ran Tao tiba-tiba berteriak keras, sambil menunjuk ke Zheng Ke dan berkata, Zheng Ke, itu pertanyaan yang bagus. Ran Tao kemudian melirik ke arah yang lain dan bertanya dengan misterius, mungkinkah istri Han Kuan secara tidak sengaja menemukan rahasianya dan membunuhnya? Sebelum menunggu siapapun untuk menanggapi, Ran Tao mengepalkan tinjunya dan berkata, sebenarnya, pembunuhnya adalah Han Kuan sendiri. Dia memanggil kami untuk membantunya membersihkan namanya hanya karena dia tidak punya pilihan lain. Dia harus mempertaruhkan keberuntungannya dan melihat apakah kami akan membantunya lolos dari pembunuhan tanpa sepengetahuannya. Tunggu, Zheng Ke menyela sambil menatap Zhao Yu. Dia tiba-tiba teringat semua tebakan yang mereka buat sebelumnya di rumah Han Kuan hari itu. Dia kemudian berkata dengan cemas, mungkin ada penjelasan yang lebih realistis. Ran Tao menatapnya dan mendesaknya untuk menjelaskan, baiklah. Ayo, apa yang kau tunggu? Mungkin, Zheng Ke berkata, setelah Zhang Jingru mengetahui kejahatan Han Kuan, dia jatuh ke dalam keputusasaan yang mendalam. Di satu sisi, dia tidak ingin mengungkap kejahatan suaminya, tetapi di sisi lain, dia tidak tahan hidup dengan hati nurani yang bersalah. Sementara diganggu oleh semua emosi yang saling bertentangan ini, dia membuat keputusan yang mengejutkan. Dia memutuskan untuk menggunakan kematiannya sendiri untuk memulihkan jiwa Han Kuan yang hilang. Zheng Ke kemudian menjelaskan kesimpulan Zhao Yu sebelumnya tentang bagaimana Zhang Jingru bunuh diri dan menjebak Han Kuan. Setelah mendengar semua rincian ini, semua orang langsung terdiam. Meskipun tidak dapat disangkal bahwa semua keraguan mereka sebelumnya dapat dijelaskan oleh hipotesis Zhao Yu ini, mereka masih tetap tidak yakin. Seberapa besar keberanian dan tekad yang harus dimilikinya untuk mengambil tindakan ekstrim seperti itu? Miao Ying menggelengkan kepalanya, lalu berkata, jika Han Kuan terbukti bersalah membunuh istrinya, kemungkinan dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup sangat tinggi. Apakah Zhang Jingru benar-benar ingin menghukum Han Kuan dengan cara ini? Atau, apakah itu dilakukan untuk menghentikan Han Kuan dari membantu orang lain melakukan kejahatan? Tapi, menurutku ini adalah cara yang cukup aneh untuk menyelesaikan kedua tugas tersebut. Ran Tao menggaruk kepalanya, lalu berkata, jangan terlalu dalam mempertimbangkan teori ini dulu. Tapi, jika ini benar, berarti Han Kuan benar-benar tidak bersalah. Dia tidak membunuh istrinya, yang berarti dia memang memanggil kita untuk membantunya. Dia tersenyum, sambil tampak lega saat berkata, sekarang, semua ini bisa masuk akal. Menurut rekan kerja dan teman Zhang Jingru,
selama kurun waktu menjelang kematian Zhang Jingru, mereka memang memperhatikan beberapa perilaku abnormal pada dirinya. Lihat, Zheng Ke menunjuk ke komputernya dan berkata, seorang rekannya mengatakan bahwa dia telah berbicara dengan Zhang Jingru sehari sebelum kematiannya, tetapi Zhang Jingru tampak sangat tidak fokus karena meskipun rekannya itu mengulangi perkataannya beberapa kali, Zhang Jingru tetap menjawab pertanyaan yang salah. Tampaknya dia sedang terganggu oleh sesuatu yang sangat penting. Zheng Ke kemudian menambahkan, juga, manajer departemen mereka mengatakan bahwa sehari sebelum insiden, Zhang Jingru menandatangani formulir pinjaman yang salah. Meskipun dampaknya kecil terhadap bisnis, Zhang Jingru tidak pernah melakukan kesalahan itu sebelumnya. Zheng Ke kemudian berkata, juga, malam sebelum kejadian, Zhang Jingru memiliki rencana untuk menghadiri pertemuan sekolah. Namun, pada akhirnya, dia tidak pergi, dan dia juga tidak memberikan alasan ketidakhadirannya. Kejadian-kejadian ini menunjukkan bahwa Zhang Jingru pasti sedang memikirkan sesuatu, dan dilihat dari tindakannya, itu bukan masalah sepele. Fuk, mendengar ini, Ran Tao memukul meja dengan keras dan menoleh dengan tidak sabar ke Zhao Yu dan bertanya, "Bos, apa yang kita tunggu? Ayo kita interogasi Han Kuan sekarang juga. Jika kita benar, dia pasti tahu siapa pembunuh berantai itu." Bab 839. Pada pukul 10 malam, Zheng Ke, Ran Tao, dan Wu Xiumin pergi ke ruang interogasi untuk menginterogasi Han Kuan. Meskipun tidak ada bukti pasti, mereka bertiga setuju dengan kesimpulan mengejutkan Zheng Ke. Mereka semua percaya bahwa Han Kuan telah menyembunyikan informasi penting dari mereka. Saat Zhao Yu mendesah dalam hatinya, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan detektor kebohongan tak terlihat, yang mungkin dapat segera menyelesaikan masalahnya. Namun, untuk beberapa alasan, dia sudah lama tidak melihat alat ini. Alat itu bahkan tidak ada di bilah alat, yang membuatnya bertanya-tanya. Apakah sistem memutuskan bahwa perangkat ini adalah bug? Apakah perangkat ini akan muncul lagi? Begitu melihat anggota tim lainnya pergi, Miao Ying menoleh ke Zhao Yu dan berkata, "Hei, sayang. Kenapa kamu tidak ikut dengan mereka untuk menginterogasi Han Kuan? Lagi pula, kamu cukup ahli dalam pekerjaan semacam itu." Saya merasa tersanjung. Zhao Yu tersenyum, namun menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jika tebakan kita salah, maka itu berarti Han Kuan tidak bersalah dan kita tidak akan bisa mendapatkan informasi baru darinya." Dia menarik napas, lalu berkata, "Tetapi, jika tebakan kita benar, Han Kuan kemungkinan besar akan sepenuhnya siap menghadapi hal semacam ini, jadi dia tidak akan mengatakan apapun. Apapun itu, hasilnya akan sama saja, jadi mengapa aku harus pergi? Lagi pula, Wu Xiumin adalah psikolog hebat, jadi dialah yang harus memutuskan apakah Han Kuan berbohong atau tidak. Jadi, tidak ada alasan bagiku untuk bergabung dengan mereka." "Baiklah," seru Miao Ying, lalu berkata dengan sedikit terkejut, "Menjadi pemimpin kelompok investigasi khusus pasti telah menyebabkan banyak perubahan dalam dirimu. Kamu jauh lebih tenang daripada sebelumnya. Jangan bercanda, kalau sekarang aku sudah lebih tenang, jelaskan kenapa aku memukul ayahmu." Zhao Yu kemudian menoleh ke papan tulis dan berkata, "Tapi, sekarang mari kita bicarakan kasusnya. Aku lebih suka teori pertama, karena kalau aku Han Kuan dan terlibat dalam kasus pembunuhan berantai, aku tidak akan sebodoh itu sampai-sampai ingin melibatkan kelompok investigasi khusus pusat. Jadi, kurasa Han Kuan masih lebih peduli dengan kasusnya sendiri. Itu masuk akal. Bahkan, mungkin tidak ada satupun kasus yang ada hubungannya dengan dia," kata Miao Ying. "Tetapi, jika kita dapat menemukan pembunuh berantai itu, maka kita setidaknya dapat mengetahui setengah dari kebenarannya." Zhao Yu mengangguk. "Ya, kita pasti bisa menemukannya, asalkan kita punya cukup informasi." Setelah mengatakan itu, Zhao Yu sekali lagi menghadap papan tulis dan memikirkan dengan saksama setiap detail kasus sejauh ini. Kemudian, dia menoleh ke Miao Ying dan berkata, "Saya perhatikan bahwa, dari kasus ketiga dan seterusnya, pembunuhnya tampaknya bertindak sendiri." Miao Ying mengangguk, lalu menunjuk ke kolom tersangka di salah satu papan tulis dan berkata,
Ya, seakan-akan dia punya kaki tangan, dia tidak akan harus bertarung dengan begitu sengitnya dengan korban yang setengah koma. Dia kemudian menambahkan, oh, omong-omong, saya lupa memberitahu Anda bahwa tim forensik mengekstrak DNA dari bawah kuku korban, dan mereka sedang mengujinya sekarang. Tapi, peralatan mereka tampaknya bermasalah, jadi mereka harus mengirim bukti untuk diproses di tempat lain. Singkatnya, kita harus menunggu hasil DNA, serta identifikasi sidik jari. Zhao Yu mengangguk. Saya juga menerima konfirmasi dari Wu Xiumin bahwa pembunuhan ini sesuai dengan karakteristik masing-masing pembunuhan individu lainnya. Dan, jika orang ini benar-benar melakukan kejahatan sendirian, dia pasti sangat kuat. Zhao Yu kemudian berkata, lagi pula, jika pembunuh tidak ingin menarik perhatian, dia tidak akan membawa korban ke tempat kejadian perkara dan kemudian membunuhnya di sana. Ini berarti bahwa pembunuh pasti telah membuat korban pingsan terlebih dahulu, kemudian membawa korban ke tempat kejadian perkara. Miao Ying menganggukkan kepalanya tanda setuju, lalu berkata, buku Han Kuan juga mengatakan bahwa pembunuhnya menggunakan mobil van. Jadi, meskipun bukan mobil van, pembunuhnya setidaknya harus memiliki sarana transportasi yang sesuai. Zhao Yu kemudian menambahkan dengan penuh semangat, juga, semua kasus ini terjadi larut malam, yang berarti dia ingin menghindari menarik perhatian. Jadi, pembunuhnya tidak akan memilih kendaraan dengan ciri khas apapun. Saya perhatikan ada 3 jenis kendaraan yang paling tidak mencolok di kota emas. Yaitu taksi, mobil pengiriman ekspres, dan becak listrik penumpang. Miao Ying kemudian menunjuk ke foto TKP dari kasus kedua dan berkata, kami pergi ke TKP Hao Lili hari ini. Ada tumpukan puing di mana-mana di lingkungan itu. Jalannya benar-benar rusak, yang berarti taksi tidak bisa sampai di sana sama sekali. Jadi, pembunuhnya jelas tidak mungkin memarkir mobilnya tepat di luar pintu dan membawa Hao Lili yang pingsan ke sana dari dalam gedung. Pintu masuk utama gedung terlalu jauh dari TKP. Novel.B. Jen.com. Lalu, jika kita mempersempit pilihan antara mobil pengiriman ekspres dan becak listrik, Zhao Yu berpikir cepat, bukankah tidak masuk akal jika mobil pengiriman ekspres pergi ke gedung terbengkalai? Bukankah ini akan membuat becak penumpang menjadi satu-satunya pilihan yang tersisa? Miao Ying mengangguk, lalu berkata, baiklah. Aku akan menuliskannya dan mengirimkannya ke seseorang di kantor untuk diperiksa besok pagi. Zhao Yu kemudian menunjuk ke papan tulis dan bertanya, apakah sudah ada kemajuan pada kotak naskah Han Kuan yang hilang? Ya, kata Miao Ying. Hari ini aku meminta rantau untuk bertanya kepada orang tua Han Kuan tentang hal itu. Mereka berkata bahwa jika kotak itu benar-benar dicuri, maka itu pasti terjadi saat mereka menjual semua barang lama mereka. Jadi, seorang kolektor barang antik pasti telah mengambilnya. Kolektor yang mengambilnya. Zhao Yu mengulangi kata-katanya, sambil merenungkan hal ini di kepalanya. Ya, Miao Ying membenarkan. Orang tuanya benar. Karena Han Kuan tidak begitu terkenal, hanya orang-orang seperti itu yang tertarik pada manuskrip itu. Aku sudah mengatur seseorang untuk menyelidiki semua kolektor barang antik di dekat rumah mereka. Zhao Yu berpikir lagi, mungkin ada kemungkinan lain, jika istri Han Kuan yang mengambilnya. Miao Ying terkejut dengan hipotesis ini. Tidak mungkin. Apakah kamu curiga bahwa kasus berantai itu ada hubungannya dengan Sang Jingru? Yah, aku belum menemukan jawabannya. Zhao Yu berkata terus terang. Tapi, selama kita bisa menangkap pembunuhnya, kita pasti bisa mengungkap semuanya. Baiklah. Miao Ying menunjuk ke papan tulis dan melanjutkan, mari kita lihat korban keempat. Mayatnya ditemukan di sebuah bangunan pabrik yang terbengkalai. Korban, Pei Zi, adalah seorang pengemudi truk berusia 45 tahun, dan dia juga seorang pecandu alkohol. Menurut 11 kills, pembunuhnya. Saat Zhao Yu dan Miao Ying terus menganalisis kasus tersebut bersama-sama, mereka merasa seolah-olah kembali ke masa ketika mereka bekerja bersama di cabang Rongyang di Kinsan. Selama diskusi mereka, pikiran mereka menjadi semakin jernih. Baru pada larut malam mereka memutuskan untuk kembali ke hotel dan beristirahat. Dalam perjalanan pulang, heksagram Genkan milik Zhao Yu akhirnya berakhir.
Ia memperoleh skor penyelesaian 140% dan menerima 2 perangkat bagus. Akan tetapi, meskipun hasil ini bagus, Zhao Yu masih merasa gelisah. Lagi pula, dia masih belum tahu apa tujuan petualangan sampingan hari ini. Ini membuatnya bertanya-tanya, mengapa sistem membawaku ke tempat kejadian perkara korban kedua? Apakah ada petunjuk khusus yang seharusnya kutemukan tentang kematian Hao Li? Selain itu, heksagram kan hari ini juga tidak begitu jelas. Tepat saat mereka tiba di hotel, Miao Ying tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya kepada Zhao Yu, mengapa aku tidak melihat gadis itu malam ini? Kemana dia pergi? Maksudmu Cui Lisu? Zhao Yu bertanya untuk memastikan, lalu menjawab, aku mengirimnya untuk mencari tahu gosip terbaru di kota. Miao Ying menggelengkan kepalanya sambil berkata, tidak mungkin. Apakah kamu yakin dia tidak akan mengambil kesempatan untuk mencoba melarikan diri? Dia tidak akan melakukan itu. Zhao Yu tersenyum sambil membukakan pintu dengan lembut untuk Miao Ying. Namun, sebelum Miao Ying masuk, ponsel Zhao Yu berdering. Ternyata Cui Lizu yang menelepon. Bos, saya punya kabar baik. Suara Cui Lizu yang bersemangat terdengar dari ujung telepon. Meskipun saya tidak menemukan apapun tentang apa yang Anda minta saya selidiki, saya secara tidak sengaja menemukan informasi yang sangat penting. Jika tebakan saya benar, saya tahu siapa pembunuh berantai itu. Zhao Yu terdiam. Bab 840. Gadis kecil, jika kamu tidak menemukan petunjuk apapun, aku tidak akan menyalahkanmu. Zhao Yu dan Miao Ying baru saja memasuki lobi hotel, ketika dia memarahi Cui Lizu melalui telepon dengan marah, tapi, kamu tidak boleh berbohong. Tidak, percayalah padaku, aku tidak salah, kata Cui Lizu bersemangat. Bos, setelah kita berpisah hari ini, aku pergi dan berkeliling di kota emas. Aku menemukan bahwa semua tempat yang biasa dikunjungi ayahku untuk mendapatkan informasi sudah tidak ada lagi. Sungguh memalukan. Cui Lizu menggelengkan kepalanya, lalu berkata, jadi, saya ke beberapa sekolah. Namun, saya tidak mendengar apapun tentang bunuh diri seorang siswa. Jadi, menurut saya kasus pembunuhan berantai itu, tidak seperti novelnya, bukan tentang perundungan atau kekerasan di kampus. Bisakah kau langsung ke intinya saja? Zhao Yu melihat bahwa Miao Ying juga mendengarkan panggilan teleponnya dan dia mendesak Cui Lizu. Aku punya pekerjaan yang harus dilakukan di sini. Baiklah, jawab Cui Lizu, lalu dengan cepat mengubah nadanya saat dia bertanya, apakah kamu ingat pembunuhan ketiga dalam kasus pembunuhan berantai? Zhao Yu mengerutkan kening sambil berbisik, apakah itu yang terjadi pada korban yang tersengat listrik? Kau mengganti topik pembicaraan dengan sangat cepat. Bukankah kau baru saja menyuruhku untuk bergegas? Tanya Cui Lizu dengan marah. Ngomong-ngomong, aku baru saja datang dari TKP itu. Coba tebak, polisi kota emas semuanya tidak berguna. Mereka bahkan tidak melihat petunjuk yang jelas itu. Zhao Yu mengerutkan kening lagi, jelas bingung saat dia bertanya, petunjuk apa? Pintu depan, kata Cui Lizu dengan bangga. Saya bahkan belum memasuki pintu itu, dan saya tahu masalahnya pada pandangan pertama. Namun, polisi-polisi itu, yang semuanya telah memeriksa tempat kejadian perkara beberapa kali, masih belum menemukannya. Saya katakan, metode yang tampaknya digunakan pelaku untuk mencongkel pintu itu, tidak mungkin dilakukan dalam kenyataan. Oh, Zhao Yu mengangguk cepat, sambil tampak seperti arus listrik tiba-tiba mengalir melalui tubuhnya. Ia tiba-tiba menggigil saat menyadari apa yang dikatakannya. Maksudmu adalah, sebelum membiarkan dia menyelesaikan pikirannya, Cui Lizu melanjutkan penjelasannya dengan penuh semangat, maksudku. Kerusakan di pintu itu sengaja ditinggalkan oleh si pembunuh untuk mengalihkan perhatian kita, atau itu adalah hasil dari pencurian bodoh, di mana seorang pencuri mencongkelnya setelah korban meninggal. Namun, berdasarkan fakta bahwa rumah itu sudah lama kosong, kurasa tidak ada orang yang benar-benar ingin membobol gedung kosong. Zhao Yu tiba-tiba merinding dan bertanya, baiklah. Apakah maksudmu pembunuhnya membuka pintu dengan kunci? Tidak, belum tentu. Miao Ying tiba-tiba berkata, saya pernah melihat pencuri yang bisa membuka kunci pintu hanya dengan kartu kredit plastik.
Bahkan jika si pembunuh merusak pintu kemudian agar tampak seperti pembobolan, itu tidak berarti bahwa dia punya kunci rumah. Setelah mendengar suara Miao Ying di latar belakang, Cui Lizu berkata dengan nada agak merendahkan, "Oh, Nona Miao, hai, Anda benar, tetapi Anda jelas tidak tahu tentang semua jenis pintu dan kunci yang berbeda. Saya sudah memeriksa pintunya dengan saksama, dan pintunya tidak begitu kokoh. Itu hanya kunci U yang paling sulit dibuka. Jadi, tidak mungkin pintu itu dibuka dengan kartu kredit plastik yang tipis." Cui Lizu kemudian berkata, "Juga, kunci itu memiliki alur peluru dua sisi, dua baris, dan pegas tegangan. Di dunia pencuri kita, ketika Anda melihat kunci seperti itu, Anda tidak ragu untuk membatalkan misi dan segera pulang. Ini karena hanya pencuri setingkat ahli ayah saya yang dapat membukanya. Sayang sekali dia tidak mengajari saya trik ini." Zhao Yu kemudian bertanya dengan penuh semangat, "Jadi, kamu yakin bahwa pembunuh itu membuka pintu dengan kunci?" "Yah, aku tidak 100% yakin, tetapi setidaknya aku lebih dari 80% yakin akan fakta itu," kata Cui Lizu. "Aku juga masuk ke dalam untuk memeriksa keadaan sekitar. Karena TKP berada di lantai 3, jendela-jendela biasanya tertutup rapat, yang berarti pembunuhnya tidak bisa masuk melalui jendela. Namun, kita tidak dapat mengesampingkan kemungkinan bahwa jendela-jendela itu tidak tertutup rapat pada saat pembunuhan itu terjadi." Zhao Yu menyela dan berkata, "Tapi, jika pembunuhnya masuk melalui jendela, maka dia tidak perlu menghancurkan pintunya. Jadi, orang ini pasti punya kunci rumah itu." Miao Ying mengangguk, lalu berkata, "Karena pemilik rumah itu bepergian sepanjang tahun, dia memberikan rumah itu kepada sebuah agensi untuk dikelola saat dia tidak ada. Jadi, perwakilan agensi itu harus memiliki kuncinya." "Ya, aku ingat pernah membaca itu di laporan." Cui Lizu tertawa, lalu bertanya, "Seharusnya tidak terlalu sulit untuk menemukan orang-orang ini, kan?" "Benar," seru Zhao Yu melalui telepon. Dia lalu berbalik dan berkata pada Miao Ying, "Kalau begitu, ayo cepat kembali." Jadi kalian berdua tidak ada di kantor polisi?" tanya Cui Lizu, jelas kesal dan mungkin sedikit marah juga. "Bukan urusanmu, gadis kecil." Zhao Yu tertawa. Ia lalu berkata, "Jika kita menemukan pembunuhnya berdasarkan informasimu, kau akan memberikan kontribusi besar pada kasus ini. Kembalilah secepatnya, seolah-olah penyelidikan berjalan lancar, kita mungkin bisa menutup kasus ini malam ini." Setelah Zhao Yu menutup telepon, Zhao Yu dan Miao Ying segera kembali ke kantor polisi. Secara kebetulan, saat mereka kembali ke kantor, Wu Xiumin, Zheng Ke, dan yang lainnya juga kembali dari ruang interogasi. Seperti yang diharapkan Zhao Yu, bahkan setelah interogasi yang memakan waktu dan melelahkan, timnya tidak memperoleh informasi baru sama sekali. Han Kuan bersikeras bahwa dia tidak bersalah dan tidak tahu apapun tentang kedua kasus tersebut. Ketiga anggota tim itu jelas-jelas putus asa, tetapi setelah mendengar berita yang baru saja diterima Zhao Yu dari Cui Lizu, mereka langsung menjadi bersemangat dan penuh harapan. No, Vel, B, In.com. Wu Xiumin tersenyum, lalu berkata, "Perkataan Cui, meskipun terdengar masuk akal, tidak dapat dianggap sebagai bukti yang akurat. Pintunya dibuat seolah-olah telah dibuka paksa, yang mungkin disebabkan oleh upaya pembunuh untuk memalsukan lokasi bunuh diri. Dia jelas ingin menyesatkan polisi dengan berpikir bahwa korban telah membuka paksa pintu itu sendiri. Selain itu, kita tidak boleh mengabaikan kemungkinan bahwa pembunuhnya bisa saja memanjat masuk melalui jendela." Pada saat ini, Miao Ying melepaskan keraguannya sebelumnya dan berkata, "Tidak. Kau lupa bahwa, ketika kita berada di tempat kejadian perkara hari ini, kita melihat seekor anjing pudel di balkon lantai 2. Anjing pudel itu pasti akan menggonggong pada orang asing, jadi jika pembunuhnya memanjat melewati balkon untuk mencapai jendela, itu pasti akan menyebabkan anjing pudel itu menggonggong padanya." Zhao Yu lalu berkata, "Baiklah. Mungkin apa yang dikatakannya tidak sepenuhnya benar, tetapi meskipun kemungkinannya hanya 1%, kita harus menyelidikinya. Hei, aku menemukan sesuatu." Pada saat ini, Zheng Ke menemukan beberapa informasi daring. Agensi Xinyuan adalah agen real estate terbesar di Kota Emas.
Di sini tertulis bahwa agensi ini mempekerjakan lebih dari 100 anggota staf. Bagus. Zhao Yu menjentikkan jarinya dan berkata kepada Zheng Ke, lihatlah semua informasi karyawan mereka untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas distrik tempat kejahatan itu terjadi. Ini akan memberitahu kita siapa yang mungkin memiliki kunci rumah itu. Wu Xiumin mengangguk, lalu berkata, saya akan segera menelepon seluruh kantor polisi dan meminta mereka untuk menghentikan semua kegiatan demi menyelidiki perusahaan itu sendiri. Ya, dan karena manajer perusahaan seharusnya paling mengenal karyawannya, aku akan pergi dan berbicara dengan manajer sekarang. Kata Rantau, sambil menepuk-nepuk sarung pistolnya. Dia kemudian meninggalkan kantor dengan tergesa-gesa. Zhao Yu kemudian menunjuk ke papan tulis lagi dan berkata, jika pembunuhnya benar-benar seorang karyawan di agensi tersebut, maka dia dan para korban seharusnya memiliki semacam sejarah. Itu berarti kita harus melakukan penyelidikan yang baik untuk mengetahui apakah para korban memiliki kontak dengan agensi dan para karyawannya sebelum mereka meninggal. Seperti membeli rumah. Baiklah, biar aku periksa dulu. Melihat yang lain sedang sibuk dengan tugas masing-masing, Miao Ying duduk di mejanya dan mulai mencari informasi itu. Setelah mencari selama beberapa menit, dia langsung menemukan beberapa informasi yang berguna, jadi dia berkata dengan gembira kepada Zhao Yu, pemimpin. Hao Lili, korban kedua. Dia mengambil hipotek dan membeli rumah. Zhao Yu mengangguk. Bagus, mungkin dibeli melalui agensi Sinyuan. Oh, aku menemukan informasi lebih lanjut. Kata Miao Ying bersemangat. Ini. Dikatakan bahwa Hao Lili mempertimbangkan banyak pilihan sebelum akhirnya membeli rumahnya, dan dia juga menandatangani kontrak dengan sebuah agensi. Agensi ini pasti agensi Sinyuan, kan? Oh, dia menandatangani kontrak dengan sebuah agensi, tetapi akhirnya memilih penjualan langsung. Si penjual pasti sudah putus asa saat itu. Seru Zhao Yu. Dia kemudian bertanya-tanya, apakah ini sebabnya si pembunuh marah? Jika demikian, tidak mengherankan jika Hao Lili meninggal di gedung terbengkalai. Nah, siapakah penjual untuk transaksi itu?